penuh daya. Cepat, tepat dan disiplin kami, kebohongan adalah musuh kami. Selamat datang untuk para undangan dan juga peserta ikatan wartawan online. Acara kita hari ini yaitu acara musyawarah bersama ikatan wartawan online di Hotel Puri Mega dengan tema membangun peradaban pada dunia online. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Ya, sebelum kita memulai acara pada hari ini, sebagai bangsa Indonesia yang pastinya semuanya mencintai tanah air ini dong, ya kan? Mari bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, secara bersama-sama. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Iwo. Oke. Para hadirin kami persilakan untuk berdiri, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Iwo setelahnya. Setelah itu kita akan melanjutkan untuk menyanyikan bersama-sama lagu dari Mars Iwo. Ikatan wartawan online Indonesia berjuang bekerja penuh daya demi keluarga, bangsa dan negara, meraih cita-cita bersama. Teknologi adalah denyut nadi kami, berita berjimbang pedoman kami. Cepat, tepat dan disiplin kami, kebohongan adalah musuh kami. Bersama menjemput masa depan, penuhi panggilan peradaban, agar bangsa tak ketinggalan, berbaris rapatkan persatuan. Ibu ikatan wartawan online, Ibu berpihak pada kebenaran, Ibu menjaga Indonesia Raya, jaya selamanya sepanjang masa. Ikatan wartawan online Indonesia berjuang bekerja
budaya. Demi keluarga, bangsa dan negara, meraih cita-cita bersama. Teknologi adalah denyut nadi kami, berita berimbang pedoman kami. Cepat, tepat dan disiplin kami, kebohongan adalah musuh kami. Bersama menjemput masa depan, penuhi panggilan peradaban, agar bangsa tak ketinggalan, berbaris rapatkan persatuan. Ibu ikat dan wartawan online, ibu berpihak pada kebenaran, ibu menjaga Indonesia Raya jaya selamanya sepanjang masa. Ibu, ibu jaya. Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita sambut bersama-sama sambutan dari Ketua Panitia kita kepada Bapak Edward Panggabean untuk memberikan laporan kerja Ikatan Wartawan Online. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat datang para pembicara yang telah hadir memenuhi undangan kami. Saya memulai dari rangkaian acara kegiatan ini. Tapi saya harus ada teman di atas ini. Mungkin ada saudara Rival Ahmad Labaika untuk menemani saya. Saudara Ipai. Oh, jadi saya langsungkan aja. Selamat datang teman-teman yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online. Kita bahagia sekali teman-teman perjuangannya begitu semangat untuk membangun organisasi yang sudah lama terbangun dan mulai muncul di publik ini menjadi sebuah organisasi yang diperhitungkan keberadaan IO saat ini. Jadi kami memulai membangun musyawarah bersama Ikatan Wartawan Online ini. Yang pertama, itu baru 1 bulan yang lalu, dengan semangat kebersamaan ketika di bulan awal puasa, teman-teman pendiri untuk membuat suatu musyawarah bersama setelah pengurusan di 31 provinsi terbentuk dengan sesuai dengan syarat verifikasi Dewan Pers 15 wilayah se-Indonesia. Dalam hal ini perjalanannya setelah habis lebaran berkumpul semangat kebersamaan itu dan dibentuklah ide untuk bergabung dengan nama musyawarah bersama. Kita tidak menggunakan musyawarah besar, tapi musyawarah bersama biar terlihat egaliter dan pertemanan dan persahabatan yang bisa kita persatukan di sini. Dan saya luar biasa, saya menghargai teman-teman dari Papua. Mana Papua? Teman-teman Papua, terima kasih. Teman-teman dari Aceh, dari Kalimantan, ada Kalimantan, luar biasa. Yang Sulawesi, ada lagi? Jawa Barat, wah tetangga terdekat, penopang Jakarta. Sumatera, Sumatera mana Sumatera? Agak kendor ini Sumatera ini. Bali, Bali Pak mana ini yang kemarin yang komunikasinya lancar? Oh mantap, luar biasa. Nusa Tenggara? Oh lagi on the way. Ya Bapak, kurang lebih kita peserta ada 300 mewakilin ketua, sekretaris dan bendahara
dan Dewan Etik dan Dewan Kehormatan dari masing-masing wilayah. Yang hadir di sini yang tercatat di sekretariat baru 25 provinsi dan akan berlanjut 4 provinsi. Kita kurang lebih sudah ada 31 provinsi. Dan kita sudah melampaui batas untuk verifikasi ke Dewan Pers. Dan kami berharap ke depan IWO menjadi salah satu organisasi online yang diperhitungkan dan terdaftar di Dewan Pers. Dan sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Dan saya mengakhiri sambutan saya ini, laporan saya ini kepada teman-teman dan pada bapak-bapak. Di sini kami hanya mau IWO membangun peradaban. Terima kasih, sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bean selaku ketua panitia kita. Luar biasa ya teman-teman, jadi hari ini dari Sabang sampai Merauke semuanya kumpul ya di hari ini di Pramuka di acara IWO hari ini. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja mengundang para pengurus untuk pengukuhan dan juga pelantikan. IWO ditertawakan, banyak orang melecehkan, dianggap kita itu sampah. Tidak sampai 5 tahun, 1 periode pemerintahan, sore ini Gilang Gemilang, teman kita dari Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan lain-lain, sudah ikut memarakkannya. Alhamdulillah. Kita ngaku-ngaku jurnalis, kalau tidak menerima perbedaan, percuma. Tapi perbedaan jangan dijadikan pertentangan. Hidup Kalimantan. Hidup Riau. Hidup Sulawesi Utara. Asal jangan mati jadi media cetak. Jangan mati kayak media cetak gitu. Kita sudah menjadi orang yang digital. Berpikir kita digital. Kalau memang kita sepakat untuk membentuk anggaran dasar pertama sekali, siapa yang sepakat? Ancungkan jari. Ini bisa hitung digital. Yang tidak sepakat, berarti kita buat anggaran dasar dulu. Persoalan ikutannya adalah apakah kita kuat-kuatan atau musyawarah. Kan begitu. Karena judulnya musyawarah bersama, saya pikir saya hakul bahwa semua akan kembali ke awal. Saya pribadi atas nama 19 orang lainnya, sebab 1 orang sudah tidak lagi bersama kita, sangat berharap tangan dingin Jody Yudono, rambut panjang Jody Yudono masih bisa menghantarkan kita. Setuju? Buat anggaran dasar, kita musyawarah. Saya berharap Jody Yudono kembali terpilih. Sepakat? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka. Saya kembalikan kepada MC Mbak, yang cantik. Baik, baik. Mohon maaf, teman-teman, di sini ada yang pemilik Avanza putih dengan nomor plat B2178 SSKN. Ini mobilnya menghalangi ya, panitia? Pihak panitia, iya. Jadi kepada yang merasa memiliki Avanza, mohon maaf ini intermezzo dulu ya teman-teman. Pemilik Avanza putih dengan nomor plat B2178 SKN. Bagi yang merasa memiliki mobil Avanza putih dengan nomor plat itu, boleh mobilnya dipindahkan karena ternyata ada yang terhalangi jalannya. Begitu. Terima kasih ya teman-teman.
Mohon maaf teman-teman, karena tadi ada sedikit perubahan. Mari kita lanjutkan acaranya. Setelah ini mari kita sambut bersama-sama Ketua Umum IBO periode 2017 sampai 2022 kepada Bapak Jody Yudono. Kami persilahkan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hidup Ibu! Hidup Ibu! Hidup Ibu! Saudara-saudara, hari ini kita berdiri di sini, hari ini kita berkumpul di sini adalah semata-mata untuk saling menguatkan, bukan saling memecah. Kawan-kawan datang dari Papua, kawan-kawan datang dari Aceh, kawan-kawan datang dari Bali, dari seluruh Nusantara ini. Demi apa kita ke sini? Saya kira kita sepakat bahwa hari ini kita datang ke sini untuk saling mengenal, untuk bersilaturahmi, untuk saling menguatkan, untuk saling bersinergi. Demi apa? Demi keluarga kita, demi Indonesia, demi bangsa ini. Emang demi siapa kita berkumpul di sini? Jadi saudara-saudara, siapapun yang berdiri di sini sebagai ketua umum atau apapun itu namanya, itu tidak penting. Karena apa? Karena IWO didirikan tidak untuk mengejar kekuasaan. Paradigma kita mendirikan organisasi itu sudah tidak seperti zaman Orde Baru, mungkin juga Orde Reformasi, ya, yang didirikan hanya untuk mengejar kekuasaan, bisa duduk di DPR, bisa duduk di mana, kita tidak. Yang kita dirikan IWO ini, semata kita dirikan adalah supaya kita saling menguatkan, yang kita junjung adalah kesetiakawanan. Jadi perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang harus ada. Karena Tuhan memang menurunkan alam semesta ini lengkap dengan perbedaannya. Tapi lihatlah perbedaan di alam semesta ini. Mereka saling menunjang, mereka saling mendukung, sehingga membentuk harmoni keindahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dari Menkominfo, Pak Henry, Pak Putu dari Lemhanas, Bapak-Bapak Dewan Kehormatan, Bapak Agus Parengkuan yang saya muliakan, Kang Sobari yang tetap keren, Pak Kosma, Kasmo, Pak Casmo ini senior kami di Kompas yang saya hormati, kawan-kawan semuanya yang hadir, saya cintai, saya sayangi. Jadi marilah kita berkumpul di sini dengan sebuah niat yang mulia. Sebetulnya apa yang sedang kita perjuangkan ini? Kawan-kawan, ketika .com masih baru, saya masuk kompas.com itu tahun 2000. Sebelumnya saya di majalah Jakarta. Kita masih dianggap warga kelas 3. Ya. Ada yang tahun 2000 sudah main di dunia online belum? Tahun 2000 kita masih menjadi warga kelas 3. Dan barangkali masih sampai sekarang. Bayangkanlah ketika kita meliput sebuah acara yang didahulukan media apa? Media cetak, televisi. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menunjukkan bahwa kita kuat. Kita punya harga diri. Maka dari itu marilah kawan-kawan kita saling erat bergandengan tangan supaya kita juga dihargai. Bagaimana cara kita supaya dihargai? Seperti perjuangan kita memberantas berita-berita bohong, berita-berita hoax. Itu adalah tugas kita, kewajiban kita. Supaya apa? Janji kita atau kampanye kita adalah membangun peradaban untuk memuliakan kemanusiaan. Apakah peradaban itu? Peradaban adalah sebuah kebudayaan yang pada tataran yang sudah mulia. Di dalamnya ada teknologi, ada kesenian, ada kebudayaan dan lain sebagainya. Itulah yang kita sedang kejar. Dunia yang beradab,
dunia yang juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Kawan-kawan masih ingat ketika zaman Orde Baru, banyak pembangunan, seolah-olah hendak membangun peradaban, tapi apa? Kemanusiaan disingkirkan. Berapa banyak waduk yang didirikan dan berapa banyak yang tersingkir dari sana. Situs-situs, semuanya hilang. Kita tidak pernah berguru pada negara-negara yang bermartabat, yang membangun tapi tidak juga menghilangkan jejak sejarah. Nah, inilah yang sedang kita perjuangkan. Jika kawan-kawan sepakat bahwa kita berada di sini hari ini adalah demi memperjuangkan hak kita sebagai warga negara, sebagai jurnalis yang sejajar dengan jurnalis lainnya, baik cetak maupun televisi, maka marilah kita bersatu bersama dan kita akan secara baik-baik ke Dewan Pers setelah ini mendaftarkan diri, karena hari ini Mubes kita laksanakan adalah dalam rangka atau dalam upaya menggenapi persyaratan yang diajukan oleh Dewan Pers kepada kami, saya dan Witanto. Jadi beberapa bulan yang lalu saya dan Witanto, Sekjen, itu bertemu dengan Stanley, Ketua Dewan Pers. Dan kami bersilaturahmi dan dia bilang bahwa silakan melengkapi persyaratan, diantaranya adalah Iwo harus memiliki minimal 500 anggota dan minimal 15 provinsi atau cabang atau wilayah. Itu sudah kita lewati, kita sudah 31 provinsi. Kita sudah punya 50 kota dan kabupaten. Anggota kita, jika satu provinsi saja, itu minimal 50, belum kotanya. Itu barangkali partai politik baru aja kalah dengan kita. Jadi kawan-kawan, mari kita dengan baik-baik membawa persyaratan-persyaratan ini ke Dewan Pers. Jika Dewan Pers masih balelo, seperti hari ini, mereka tidak datang, tidak apa-apalah. Mereka bilang bahwa karena belum jadi konstituen, jadi Dewan Pers tidak datang. Ya, nggak apa-apa. Meskipun saya juga kemudian bertanya, waktu AMSI kok kalian datang? Terus mereka jawab, enggak datang. Saya nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi jikalau aral melintang itu masih ada di hadapan kita, tidak usah khawatir. IWO, Ikatan Wartawan Online, adalah sebuah organisasi yang dengan paradigma yang baru. Kawan-kawan tahu bahwa ke depan jurnalistik itu sudah berbeda wacananya dengan jurnalisme yang ada pada dunia media cetak maupun televisi. Sudah sangat lain. Saya sering tekankan kepada kawan-kawan bahwa seorang wartawan kelak adalah seorang wartawan yang memiliki yang punya banyak keahlian. Dia harus multitasking. Dia pintar menulis, dia pintar memotret, dia pintar ambil video, dia pintar editing. Sehingga kemuliaan atau martabat seorang jurnalis itu tergantung dari kemampuan dia. Seberapa banyak dia mampu mengerjakan sesuatu di dunia jurnalisme itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan sambutan saya ini bisa bermanfaat. Dan maafkan kawan-kawan kalau masih banyak kekurangan di sana-sini. Ya, itu tidak kami sengaja. Tapi yang jelas niat kami baik, kita secara bersama-sama bersilaturahmi, saling berjabat tangan, berangkulan, kita jelang masa depan IWO yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup IWO! Hidup IWO! Hidup IWO! Terima kasih banyak Bapak Jody Yudono selaku Ketua Umum Ikatan Wartawan Online kita. Dan selanjutnya teman-teman mari sama-sama kita membuka acara ini. Untuk itu saya ingin mengundang Bapak Henry Subiakto dari staf ahli Menkominfo dan juga Bapak Putu Sastra dari Maijen TNI, Bapak Brigjen Yan Fitri dan juga Pak Muhammad Sobari, Bapak Gildai, Bapak Samuel dan juga Bapak Agus Parengkuan. Jadi ini untuk Bapak Henry bisa memberikan kata sambutan terlebih dahulu sebagai pembuka, kemudian akan diakhiri dengan pemukulan gong sebagai simbol bahwa acara telah resmi dibuka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Pak Putu mewakili Lemhanas, Pak Agus Marengkuan, duta besar kita di Itali, kemudian Pak Sobari, tokoh pers yang tidak kita sanksikan, pernah mimpin Antara. Saya mewakili Kementerian Kominfo, bangga sekali diundang oleh Pak Jody dan teman-teman karena musyawarah bersama pertama IWO. Karena kebetulan saya ini di kementerian kemarin dapat tugas merevisi Undang-Undang ITE, saya ketua panjanya, sehingga saya pasti nanti akan banyak berkomunikasi atau banyak berhubungan dengan teman-teman. Kenapa? Karena terus terang, kita tahu semua bahwa masa depan dunia, masa depan Indonesia itu adalah kehidupan digital. Dan kehidupan digital itu berkaitan dengan komunikasi, ya pelakunya saudara-saudara semua. Menurut riset itu sekarang, setiap orang Indonesia, ya ini menurut riset, itu 4 dari 7 orang itu aktif di sosial media. Aktif menggunakan sosial media. Hanya 7 menit orang itu bisa dipisahkan dengan HP-nya. Hanya 7 menit. Artinya apa? Yang pertama dibuka, yang pertama dipakai untuk cari informasi itu bukan lagi TV, bukan lagi surat kabar, bukan lagi radio, tapi adalah HP. Di mana HP itu isinya lebih banyak adalah media-media online. Jadi Anda adalah pemegang masa depan. Cuma sayangnya adalah sekarang ini banyak orang, semua orang juga bisa bikin media online, bisa jadi wartawan. Walaupun dia tidak dididik sebagai wartawan. Itu yang menyebabkan tadi Pak Yudi mengatakan banyak hoax, banyak berita yang isinya adalah palsu faktanya. Nah, ini yang menyebabkan lalu orang juga kadang-kadang tidak tahu mana yang benar-benar media online sebagai pers, yang memiliki kode etik jurnalistik, yang bisa dipercaya, yang mempunyai kompetensi dan kredibilitas, atau yang media abal-abal. Karena banyak juga orang bikin media, nggak pernah punya wartawan, tapi bisa memberitakan. Karena apa? Copy paste sana, copy paste sini. Nah, yang seperti itu mohon maaf, yang bukan pers, mohon maaf, yang bukan pers itu oleh Undang-Undang ITE pasal 40 ayat 2A itu disebutkan bahwa pemerintah wajib mencegah peredaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar perundang-undangan. Yang melanggar itu maksudnya nyebarin anti NKRI, anti Pancasila, anti katakanlah pemerintah yang sah, itu kan juga melanggar undang-undang. Termasuk juga yang pornografi. Itu pemerintah diwajibkan untuk blokir oleh undang-undang. Tapi mohon maaf, kalau pers tidak akan diblokir karena pers mengikuti undang-undang pers. Nah, karena pers mengikuti undang-undang pers tidak diblokir, maka Bapak Ibu harus menjadi pers. Walaupun online. Yaitu makanya walaupun mungkin kadang-kadang nggak cocok dengan Dewan Pers, Bapak Ibu harus kerjasama dengan Dewan Pers. Karena Dewan Pers nanti yang kalau Kominfo itu mau blokir, itu Dewan Pers ngasih tahu, jangan Pak, ini pers. Pers mengikuti undang-undang pers. Mereka yang kita mintai tolong untuk mengklarifikasi, ini pers atau bukan. Nah, oleh karenanya bagaimanapun juga, karena undang-undangnya memang mewajibkan kita blokir situs-situs yang melanggar undang-undang, dan banyak sekali. Tapi kalau itu ada dilakukan oleh pers, berlakunya adalah undang-undang pers, yaitu pakai hak jawab. Saya rasa nggak perlu panjang-panjang, saya hanya ingin menyampaikan, karena ini bapak-bapak tokoh-tokoh udah di sini, saya kualat kalau ngomong panjang di depannya beliau-beliau. Kemudian oleh karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika bersama bapak-bapak tokoh-tokoh semua ini, kita buka musyawarah bersama Ikatan Wartawan Online. Bismillah. Monggo, Pak. Baik, kami persilakan untuk teman-teman wartawan. Iya. Ya, hidup. Ya, dengan diadakannya pemukulan
gong tadi ini menandakan bahwa IWO, musyawarah bersama IWO telah resmi dibuka. Ya, kami persilakan teman-teman yang ingin mengabadikan momen ini. Bapak Henry dengan Bapak Jody. Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Makassar. Tepuk tangan buat Bang Arkam. Kemudian di sebelahnya ada kalau nggak salah tadi Mayor Jenderal deh. Mayor Jenderal Purnawirawan Iputu Sastra Wingata dari Lemhanas. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian di sebelahnya ada Profesor Dr. Henry Subiakto, staf ahli dari Kominfo. Tepuk tangan buat beliau. Dan yang terakhir, budayawan kita yang tetap keren, makanya panggilannya Kang Sob. Jadi tiru-tiru anak muda. Hai Sob. Gitu ya. Kang Sobari. Kawan-kawan semuanya, seperti kita sudah dengarkan tadi dari Bapak Henry bahwa dunia kita sedang beranjak memasuki dunia digital, dunia yang cepat dari perkiraan kita. Siapa menduga pada 10 tahun yang lalu kita tidak pernah menduga bahwa orang-orang di pelosok Papua bisa berkomunikasi dengan orang di Amerika. Orang-orang di Aceh bisa berkomunikasi dengan orang di ujung Australia. Hari ini semuanya termungkinkan. Hari ini semuanya bisa terjadi. Tapi berbarengan dengan itu, seperti yang sering saya ungkapkan kepada rekan-rekan ketika pelatihan, bahwa akhirnya kita memasuki apa yang disebut dengan zaman yang oleh W. Serendra disebut zaman yang sedang kalang kabutan. Zaman yang tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Ini konon bermula dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia pers. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers luntur karena pers sudah terkooptasi oleh bidang-bidang politik, oleh ekonomi, bahkan oleh agama belakangan ini. Kemudian dari ketidakpercayaan itu muncullah apa yang disebut Kang Sobari adalah jagonya. Silakan Kang Sobari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, saya sangat berterima kasih bisa hadir pada acara ini untuk turut bersama kita semuanya merayakan satu momen besar. Momen besar itu sudah berlangsung terus-menerus sepanjang setidaknya beberapa tahun yang lalu. Kita tidak rayakan, dan pada hari ini ketika Ikatan Wartawan Online didirikan, dibangun dengan satu cita-cita luhur, dengan satu cita-cita luhur membangun apa yang namanya peradaban untuk memuliakan kemanusiaan. Setiap peradaban berjanji seperti itu. Setiap peradaban dibangun pada dasarnya tidak untuk membangun kota, tidak untuk membangun monumen, tidak untuk membangun gedung-gedung,
dan segala hal yang menjadi ingatan sejarah. Itu ornamen. Dalam peradaban itu hanyalah ornamen, hanyalah pelengkap. Cita-cita paling utama ialah menunjukkan respek yang begitu besar terhadap hidup dan nilai-nilai kemanusiaan serta manusia konkret dijunjung tinggi dalam kehidupannya. Nah, banyak peradaban yang megah, mentereng, tapi gagal memuliakan kemanusiaan itu, agak gagal. Nah, di sini muncul dari kegelisahan, muncul dari suasana tidak terlalu diperhatikan, tapi sebenarnya kalau kita semuanya tenang melihat fenomena ini, pertama-tama Bung Jody, Ketua IWO, untuk 5 tahun yang akan datang atau 1 periode atau berapa, mengemukakan pada kita bahwa IWO didirikan tidak untuk kekuasaan. Saya kira beliau sebagai wartawan memiliki pengamatan yang luas, pengalaman-pengalaman yang intens ketika menyaksikan berbagai unsur dibangun, dasarnya ternyata ambisi kekuasaan. Nah, sekarang IWO menyatakan tidak untuk seperti itu. Ini kerendahan hati dalam tatanan masyarakat demokrasi yang sedang berkembang. Tapi mohon diperhatikan, barang siapa tidak mencari kekuasaan, memperoleh kekuasaan. IWO dengan pertemuan pada sore hari ini, sepanjang hari ini sudah kekuasaan. Ini sudah menjadi suatu kekuasaan tersendiri di tangan Anda. Yang tidak dicari telah didapatkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kekuasaan itu dioperasikan, bagaimana kekuasaan itu dijalankan untuk tidak melupakan cita-cita luhur memuliakan manusia dan kemanusiaan. Nah, ini janji yang kita miliki bersama-sama, kita kumandangkan bersama-sama, dan saya kira akan menjadi perjuangan kita bersama. Nah, para hadirin, saya kira fenomena komunikasi seperti ini, saya kira tidak ada teorinya. Saya belajar antropologi, dan antropologi itu suka punya keusilan mengintip berbagai aspek yang lain, dan aspek-aspek yang lain itu dianggap bagian dari antropologi. Itu agak sedikit ambisius, tapi ya begitulah yang terjadi. Nah, dengan watak seperti itu, saya menyatakan bahwa fenomena online ini tidak ada teorinya. Kalau kita merujuk Alvin Toffler, barangkali sangkutannya sedikit kalau kita merujuk sejarawan Arnold Toynbee, barangkali kaitannya sedikit dan itu dengan masa yang telah lewat. Kedua tokoh besar itu tidak mampu berbicara tentang fenomena kehidupan online di masa depan. Tidak punya pembicaraan itu. Yang punya pembicaraan itu realitas. Realitas kehidupan online telah menciptakan dirinya sendiri pada hari ini. Tidak atas dukungan siapa-siapa. Tidak atas dukungan siapa-siapa. Tapi barangkali atas dukungan suatu cita-cita, suatu aspirasi kehidupan untuk membuat hidup lebih efisien, untuk membuat hidup lebih mudah, untuk membuat hidup terasa lebih murah,
dan semoga juga menjadi cita-cita, hidup menjadi lebih ramah. Hidup lebih ramah terhadap satu sama lain. Antara warga yang satu dengan warga yang lain penuh apa yang namanya respect. Antara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya isinya penghormatan. Kelompok agama dengan kelompok agama yang lain isinya penghormatan, tidak ada pelecehan. Kalau pada suatu momen kesejarahan tertentu, hal itu terjadi. Perang antar suku terjadi, perang antar etnis, kadang-kadang terjadi, ejek mengejek dan pelecehan agama terjadi. Itu hanya karena kita belum cukup dewasa menghadapi kebebasan sekarang ini. Di masa yang akan datang, dalam perspektif kebudayaan, saya kira kedewasaan itu akan dengan sendirinya muncul. Ada aparat keamanan atau tidak, mereka akan tertib. Lebih-lebih kalau aparat keamanan, kepolisian yang sekarang ini menampakkan jati dirinya, berani berkorban untuk apa saja, sesuatu yang belum pernah terjadi di masa lalu. Nah ini akan menjadi kekuatan yang makin memperkukuh semangat mematangkan jiwa-jiwa warga negara bebas dan dewasa dalam demokrasi. Nah, yang saya ingin kemukakan lebih lanjut bahwa fenomena ini menciptakan dirinya sendiri menjadi suatu realitas. Itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih luhur, jauh lebih sophisticated dibanding teori. Teori adalah penyederhanaan realitas yang kompleks. Yang mau menyederhanakan tidak ada. Ahli komunikasi berbicara dalam perspektif yang berbeda sama sekali. Bahwa sekarang ini kenyataan ini lebih kuat dari teori. Apa yang merupakan fenomena online? Dunia media, wartawan. Itu dahulu meremehkan apa yang namanya wartawan online, pemberitaan online sebagai sesuatu cadangan nanti kalau siapa tahu hidup ini akan heavily based on online. Perkiraannya cuma begitu, hanya kalau. Tidak ada yang tahu pasti saya ingin menyediakan online ini karena masa depan akan online. Tidak ada seorang ahli komunikasi pun yang menyatakan itu. Ini hanyalah kapal penyelamat dari setiap perusahaan media. Kapal penyelamat yang dianggap kecil, dianggap kurang berharga dan sebagainya. Kekuatan penyelamat ini sekarang menjadi realitas bisnis yang paling utama dan besok lagi dari hari ke hari akan menjadi makin utama dan pada saat itu saya kira ikatan wartawan online yang tidak mencari kekuasaan itu akan didatangi oleh kekuasaan. Akan diambrui kekuasaan, dilimpahi kekuasaan dan kekuasaan itu dioperasikan. Nah, ketika fenomena telah muncul seperti itu, teori sampaikan. Karena teori tidak berbicara sedahsyat realitas. Nah, para hadirin, fenomena online ini adalah cara hidup kita sekarang. Cara hidup. Dan sebagai cara hidup, itu melebar. Tidak hanya menjadi cara hidup para wartawan yang memberitakannya secara online, tapi tiba-tiba di luar itu, orang berbisnis online dan kekuatan bisnis itu bisa menggurita sebagai kekuatan global, merobohkan seluruh kekuatan bisnis yang sudah mapan berpuluh-puluh atau mungkin ratusan tahun sebelumnya. Hancur dulu seluruh kekuatan lama dan
dimunculkan, digantikan oleh kekuatan baru online. Dan kadang-kadang pemilik bisnis itu anak kecil, anak yang umur yang masih muda. Di dalam masyarakat kita hal ini agak mulai nampak semboyan perjuangan hidup, bahwa dahulu segala sesuatu itu ada kantornya dan orang jur-juran mentereng dengan kantor yang megah. Itu sudah masa lalu, itu mahal sekali, tidak efisien, dan itu cost center. Kalau sekarang kita berbicara tentang tidak ada kantor untuk suatu kantor, tanpa kantor itu kantor, itu sumber efisiensi yang belum ada teorinya di dunia komunikasi, belum ada orang ahli yang meneorikan itu. Alvin Toffler tidak, apalagi Arnold Toynbee yang wilayah pemikirannya sejarah dan peradaban manusia. Wabil khusus manusia barat, tidak manusia timur. Toynbee tidak berbicara banyak tentang timur. Nah, ketika fenomena itu cara online sebagai cara hidup, nanti banyak hal itu akan online. Sekarang ini sudah mulai banyak yang online. Apa saja ini serba online. Orang kayak saya agak pontal itu tertinggal oleh derasnya kemajuan teknologi. Support untuk semangat online itu ada pada teknologi, dan teknologi itu makin hari saingan. Perusahaan ini kalah dengan yang lain, dan tidak ada raja yang akan berkuasa terlalu lama dalam fenomena persaingan teknologi macam ini. Kita sebagai pengguna, ya barangkali oleh novelis besar kita Pramudia, kita tergolong orang terkutuk. Karena kita memiliki suatu peradaban, kita memiliki suatu bangsa yang besar, tapi tidak punya kontribusi sekecil apapun dalam perkembangan teknologi dan kehidupan global. Barangkali kita terkutuk menurut cara beliau berpikir, tetapi menurut cara berpikir lain, barangkali kita orang yang efisien. Kalau kita ingin menggunakan suatu jenis teknologi tertentu, mengapa harus mencipta sendiri? Mahal. Mencipta mahal, mungkin membeli lebih murah. Kita menjadi penikmat produk-produk teknologi asing sekarang ini tanpa malu-malu. Dan sebaiknya yang belum terlanjur tahu pikiran Pramudia dan belum pernah tahu Pramudia sebaiknya lupakan. Tetapi itu hanya menjadi beban bagi orang seperti saya yang kenal baik dan mengerti cara berpikirnya. Saya ingin mengakhiri omongan saya ini dengan satu statement terakhir, barangkali agak pendek. Kita menikmati fasilitas dunia. Barangkali orang tidak akan bertanya siapa pencipta teknologi yang kita nikmati ini, tidak akan bertanya. Kita hanya hidup dalam cara-cara modern, supramodern, menikmati dan menikmati, tetapi kita harus menikmati secara produktif. Kita membeli suatu jenis HP, umpamanya 10 juta, mainan kita tidak hanya untuk kirim SMS, untuk WA dan sejenisnya, melainkan untuk sarana bisnis, dan WA harga 10 juta itu dalam waktu pendek kalau dia sudah rusak, dia sudah menghasilkan paling tidak 100 juta, atau mungkin 200 juta, siapa tahu 1 miliar. Jadi kita tidak terlalu bodoh. Mari kita menikmati fasilitas online dalam segala hal ini, dan kembali mari kita mendukung perjuangan Mas Dodi. Rupanya keringatan pula, perjuangan sejak beberapa tahun yang lalu dilecehkan orang, dianggap tidak ada, diminta keresmian dari otoritas dunia pers, tidak mendapat perhatian. Tapi saya kira tidak mendapat perhatian dari otoritas dunia pers
akan mendapat dukungan besar dari masyarakat, tidak mencari kekuasaan, telah memperoleh kekuasaan itu di tangan mulai pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Brigjen Yan Fitri, Karo Multimedia Mabes Polri. Begitulah Kang Sobari mengungkapkan. Kang Sobari ini, saya dan bapak-bapak yang ada di sini ini termasuk generasi yang barangkali bisa nanti Profesor Dr. Henry yang bisa menggolongkan kami ini jenis manusia atau generasi yang mana? Generasi yang gagap teknologi atau generasi yang cuma menonton atau generasi yang mana? Nah, Profesor Dr. Henry ini pernah berpidato pada pengukuhan doktor dia, itu menarik sekali, transformasi teknologi kepada perubahan sosial. Saya kira ini menarik untuk dikupas. Silakan, Prof. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini memang sedang dalam kondisi transisi menuju ke kehidupan digital. Ketika semuanya berubah menjadi kehidupan digital, maka terjadi perubahan-perubahan yang sering disebut sebagai era disruptif, yaitu yang tidak normal. Gini, apa itu? Dulu orang yang namanya bekerja itu ya secara fisik. Orang mencari berita, cari fisik, cari koran, nonton TV, begitu. Orang beraktivitas ekonomi juga secara fisik. Sekarang hampir sebagian besar yang bisa dilakukan secara digital, pindah ke digital. Shifting kepada digital life, pada kehidupan digital. Anak-anak kita, yang tadi dikatakan Mas Jody, anak-anak kita ini sekarang masuk sebagai orang-orang yang kita sebut sebagai digital native. Yaitu mereka adalah asli digital. Kalau Kang Sobari, saya, ini sebenarnya aslinya adalah analog native. Lahir itu nggak kenal digital. Makanya kalau beliau merasa bahwa agak terlambat, sulit. Memang beliau adalah analog, saya analog. Kita analog, yang tua-tua yang umur 40 tahun ke atas itu analog native. Dulu nulis skripsi atau tesis itu pakai mesin ketik brother, nggak mengenal yang namanya HP. Tapi kemudian ketika dunia ini berubah menjadi digital, orang-orang analog ini pun harus berpindah, harus mencoba untuk transformasi ke teknologi dan kultur digital. Maka sering disebut sebagai digital imigran. Tapi ada yang imigrannya nih berhasil, ada yang imigran gelap, ada yang nggak mau imigran, jadi tetap aja pakai cara-cara analog, juga ada begitu. Tapi kita lihat kondisi sekarang, anak-anak digital native ini sudah sangat jarang menggunakan media-media konvensional. Jadi kenapa di berbagai negara media cetak mengalami penurunan oplah, termasuk di Indonesia, suara pembaruan. Bagian besar anak-anak Amerika, memang sebuah riset ya. Nah, dulu Marshall McLuhan mengatakan bahwa camera is the extensions of our eyes. Kamera itu perpanjangan mata kita. Radio atau audio, the extensions of our ear. Dia perpanjangan dari telinga kita. Television is extensions of our sense. Televisi itu perpanjangan dari indera kita. HP ini teori saya ini. Ini adalah the extensions of our life. Dia perpanjangan dari hidup kita. Tadi saya katakan hanya 7 menit kita nggak bisa pisah, hanya bisa pisah dengan ini. Lebih dari 7 menit kita udah cari, bingung kita. Bangun tidur aja karena udah berjam-jam nggak megang HP, yang dipegang pertama HP-nya, bukan istrinya atau suaminya, ya kan? Kalau istri ketinggalan atau pergi, nggak bingung dia, paling juga pulang ke rumah. Tapi kalau HP ketinggalan, bingung karena calon istri banyak di situ. Ini the extensions of our life, extensions of our activity. Nah, sekarang karena ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat, maka media-media ataupun apapun dia harus lewat sini. Harus lewat sini. Ini yang terjadi. Nah, itu yang mengapa tadi saya katakan bahwa media-media online ini media masa depan. Masa depan. Nah, agenda media sekarang itu banyak diwarnai oleh apa yang ada di media online. Istilahnya kalau dulu agenda media itu kan
Penentunya mungkin media cetak, media TV. Sekarang lebih banyak trending topik dari teman-teman yang ada di media online. Trending topik. Trending topik kemudian mempengaruhi media-media konvensional karena wartawan-wartawan konvensional pun pengguna media-media online. Nah itu yang disebut sebagai mass self communication. Kalau dulu adalah mass communication, komunikasi massa, TV, radio. Sekarang ini mass self communication, komunikasi yang menjangkau mass, banyak orang, tapi lewat self to self. Maka saudara-saudara dengan media online itu bisa besar ketika berita Anda diviralkan, di-share oleh orang. Maka Anda membutuhkan juga network. Anda tidak hanya hidup sendiri, tapi Anda juga membutuhkan network. Makanya ini terus terang ya, ada media online yang cukup bagus di Indonesia, cepat sekali naik. Dulu kan yang tertinggi itu kan Detik. Saya ingat sekali tahun 2000 saya sekolah di Inggris tuh, kalau mau rindu Indonesia yang bacanya Detik, karena dulu Detik pertama. Detik ini tinggi terus. Pernah diselip sama Tribun. Tribun miliknya Kompas Group. Kenapa Tribun bisa nyalip? Karena Tribun itu banyak di mana-mana, dia punya buzzer. Jadi media online pun sekarang, media ini tidak hanya sekedar jurnalisme, tapi kadang-kadang dia harus mengetahui persoalan komunikasi, membutuhkan buzzer. Persis seperti TV. TV itu penuh drama. Kalau kita nonton Inbox atau Dahsyat musik itu, anak-anak yang nyanyi-nyanyi, kemudian belakangnya adalah penyanyi latar begini-begini, tepuk-tepuk, itu semua dibayar. Nah, sekarang media online pun ada yang nge-share, ada yang jadi buzzer, dibayar juga. Jadi itu drama. Jadi ada dramanya. Nah, dalam konteks seperti ini, saya ingin mengatakan bahwa saingan media online ini adalah masyarakat sendiri. Yaitu media-media online yang dibuat oleh siapapun, dan sekarang ini seringkali justru diternak untuk kepentingan-kepentingan politik. Mudah-mudahan yang ada di sini bukan bagian dari peternakan politik. Nah, terus terang, mohon maaf, banyak sekali media itu yang diternak untuk kepentingan politik, dan kemudian dibiayai, seperti disampaikan oleh Pak Sobari, beliau mengatakan ini tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan kekuasaan. Insya Allah itu baik. Tapi kalau sampai itu bagian yang diternak, mohon maaf. Saya ini selain staf ahli, saya ini masih dosen, guru besar komunikasi di Erlangga. Saya sering riset, melakukan riset-riset tentang media online, sehingga banyak tahulah bagaimana media-media, mohon maaf kalau ada yang milik politisi ini, milik politisi itu, milik ini, yang dipakai untuk alat bagi para politisi. Mudah-mudahan yang ada di sini tidak ada seperti itu. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan adalah hoax. Kita tahu bahwa hoax marak. Kenapa marak? Karena ada produsennya, ada marketnya atau pasar. Kalau tidak ada pasarnya, nggak akan hoax itu marak. Nah, pasar. Jadi hoax itu kadangkala bahkan seperti narkoba, yaitu apa? Dibutuhkan oleh orang-orang tertentu untuk membenarkan sikap politiknya. Dibutuhkan oleh orang-orang tertentu untuk berperang melawan kelompok lain. Nah, ini tantangan bagi adik bapak-bapak di sini, akan pakai hoax atau tidak. Kalau memproduksi hoax mungkin laku. Karena apa? Karena ada yang membutuhkan untuk menyerang pihak lain. Dan hoax itu bisa dipakai oleh anti pemerintah, bisa dipakai juga untuk yang mendukung pemerintah. Hoax itu sama aja. Tapi saya yakin dalam konteks teknologi sekarang, sebenarnya hoax pasti nantinya akan terbongkar. Karena semakin transparan, bukan hanya oleh penegak hukum, bukan hanya karena aturan undang-undangnya melarang hoax. Tapi secara teknologi, kalau Anda memberitakan dengan tidak jujur, orang lain itu semua wartawan. Orang lain itu bisa menunjukkan bahwa ada fakta lain yang dia tunjukkan dengan bukti-bukti, apakah itu live, apakah itu pakai vlog, apakah itu pakai YouTube, bisa terjadi. Nah, ini saya yakin bahwa fenomena hoax yang sekarang masih marak karena ada marketnya, tapi ketika market nanti semakin berkurang atau semakin banyak counter hoax, maka hoax juga akan semakin berkurang. Nah, saya berharap
wartawan IWO atau media-media IWO ini bisa menjadi counter hoax. Kalau hoax itu disukai masyarakat, ada disukai kelompok tertentu atau orang tertentu, anti hoaxnya juga pasti disukai. Saya berharap kalau ada hoax muncul, wartawan-wartawan IWO bikin yang anti hoaxnya. Pasti itu juga akan memunculkan pasar tersendiri. Tapi kalau malah diem menganggap ini persoalan pemerintah atau persoalan polisi, ya hoax tetap akan marah. Tapi kalau kita mencoba untuk memproduksi anti hoax, nanti yang memproduksi hoax lama-lama juga akan semakin sedikit dan pasarnya akan semakin berkurang, bahkan kontrol publik karena teknologi teknologi itu munculkan transparansi. Demikian, mohon maaf karena waktunya sangat singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih aplaus kepada Henry. Kira nanti kawan-kawan di komisi yang akan membahas kode etik, lontaran dari Prof. Henry ini bisa dipakai. Artinya untuk menegaskan seseorang itu atau kawan-kawan di antara kawan-kawan ini ada yang bagian dari peternakan politisi atau tidak. Kalau iya, wajib kita ingatkan dan wajib nggak tahu nanti kawan-kawan di etik nanti yang akan merumuskannya, termasuk anti hoax itu bagaimana formulanya dan sebagainya. Ini saya kira juga penting untuk kita bahas nanti di Komisi Kode Etik. Selanjutnya kepada Bapak Mayor Jenderal Putu Purnawirawan, saya persilakan. Beliau ini dari Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Saya kira beliau akan membahas ada cybercrime dan sebagainya yang itu cukup mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Putu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam, Om Swastiastu. Saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, pertama Bapak-bapak panel yang lainnya, izinkan saya wakili Gubernur Lemhanas untuk hadir di sini. Paling tidak saya akan mencoba nanti karena mewakili beliau, saya masih tetap dalam waktu yang singkat ini mencoba menyampaikan sesuatu. Kalau saya garis bawahi istilah membangun peradaban, kemudian di sana ada cybercrime. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya di Lemhanas sebagai tenaga profesional bidang kewaspadaan nasional. Jadi kalaupun nanti saya ingin menyampaikan suatu pada konteks kita bicara masalah membangun peradaban, perspektifnya adalah perspektif ketahanan nasional, perspektifnya adalah perspektif kewaspadaan nasional, di mana secara singkat kalau kita bicara ketahanan nasional, esensinya adalah membangun sebuah keuletan dan ketangguhan bangsa. Jadi dua kata, ulet dan tangguh itu. Jadi kalau tadi ada cerita-cerita, Pak Jody mengatakan tahun-tahun awal itu menjadi warga kelas 3, itu hanya dalam waktu beberapa tahun kemudian jadi gadis cantik, gadis yang diperebutkan, apakah demikian? Karena ada di IWO, di wartawan online. Saya ingin berbicara ketika bicara masalah kewaspadaan nasional. Kami di Lemhanas mempunyai laboratorium pengukuran ketahanan nasional, semacam termometer untuk bisa mengukur kira-kira bangsa ini dalam keadaan demam, bangsa ini dalam keadaan sehat, atau memang sudah panasnya tinggi sekali sudah. Ya, jadi saya ingin menunjukkan
kami mengukur 821 indikator. Yang paling tidak setiap 3 bulan sekali, mulai data-data yang kami dapatkan, kalau saya menyebut dengan istilah mesin itu akan bisa memberikan ibarat termometer, suhu kita sudah 37 derajat, suhu kita sudah 39 atau berapa. Bapak Ibu sekalian, saudara, saya harus sampaikan, ketika kita bicara suhu kita, ketika kita bicara ketahanan nasional kita, yang kita ukur ada 821, itu berasal dari kita menggunakan di Lemhanas dengan istilah gatra. Ada 8 gatra. Geografi, demografi, kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sampai hankam. Kemudian itu dijabarkan lagi menjadi aspek. Jabarkan lagi menjadi variabel. Jabarkan lagi jadi indikator. Dari 8 gatra itu kita fail dan paling tidak baik begitu. Walaupun istilahnya tidak enak, kurang tangguh. Di ideologi dan sosial budaya. Jadi ibarat manusia, bangsa kita punya masalah dengan tabiat. Jadi apa kaitannya nanti ketika kita bicara membangun peradaban? Kalau kita membangun peradaban, kita akan menjadi bangsa yang beradab atau bangsa yang biadab. Saya langsung menukik, itu saya berani memastikan akan tergantung sekali kepada bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di hadapan saya. Saya berani mengatakan demikian. Mau diwarnai ini akan kita jadi bangsa yang biadab atau beradab itu akan tergantung sekali. Saya berani mengatakan demikian. Jadi kita fail di 2 istilah gatra. Di 2 fail itu kita gatra. Di 2 gatra itu kita fail. Geologi, ketika kita bicara geologi, di sana ada aspek, ada variabel, ada indikator, menunjukkan kita menjurus ke hal-hal yang seharusnya ketika bicara masalah bangsa yang sopan, menjurus ke sana. Ini apakah kita harus sembunyikan? Justru ada istilah ketika di Lemhanas menggunakan istilah laboratorium pengukuran, ini adalah hasil rikes, hasil pemeriksaan kesehatan. Kadang-kadang kalau istilahnya Pak Ketua BPS, karena kami kerjasamanya dengan BPS untuk data-data ini, setiap merilis data itu ada yang senang, ada yang marah. Hasil rikes itu selalu membuat orang senang, juga sekaligus apa? Marah. Begitu dikatakan kolesterolnya tinggi, terus apa? Marah. Begitu dikatakan, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita mengatakan bahwa ada kondisi keuletan dan ketangguhan kita, demikian, dari suatu ancaman yang kita hadapi. Mas Sobari tadi menyinggung masalah teori, tetapi izinkan saya juga berteori-teori sedikit. Setiap bicara ancaman yang mempengaruhi keuletan dan ketangguhan kita, threat, ICC, tension, kita akan bicara niat, kita akan bicara capability, kita akan bicara masalah kemampuan, kita akan bicara masalah circumstance, kita akan bicara masalah keadaan. Tinggi rendahnya intensitas suatu ancaman akan tergantung dari 3 hal itu. Niat, kemampuan, circumstance atau keadaan. Kalau salah satu saja dari pundol, pasti tidak ada ancaman. Salah satu dari niat, capability, kemudian keadaan, itu 0, itu pasti 0 jadinya. Tidak ada ancaman, tapi nampaknya tidak mungkin. Bapak-Ibu sekalian, bangsa ini banyak sekali yang berniat untuk mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Frederick Russell.
dalam teori Lebensraumnya. Banyak sekali bangsa lain yang akan mencoba untuk mempengaruhi, menghegemoni, kalau sudah tidak bisa lagi melakukan kolonisasi, dengan cara apa bisa menghegemoni? Dengan cara apa bisa mengkooptasi? Untuk bisa, tanda petik, mengatur tentang negara ini. Tidak perlu secara fisik lagi. Mampu untuk menguasai Bapak Ibu sekalian di sini itu, mampu sekali menguasai bangsa ini. Dan niat ini tidak pernah bisa kita andalkan. Kemampuan dari orang yang berniat itu juga kemana. Kemudian keadaan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin berkontribusi terhadap bangsa negara ini, izinkan saya pertama mengucapkan terima kasih. Secara pribadi saya berada di tempat ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih karena saya tenaga profesional bidang kewaspadaan nasional. Senang tidak senang, saya ingin memanfaatkan forum yang terhormat ini untuk mengajak Bapak Ibu sekalian wartawan online untuk berkenan menjadi agen kewaspadaan nasional. Saya ulangi, berkenan jadi agen kewaspadaan nasional untuk bisa mengatur tinggi rendahnya ancaman yang kita hadapi itu bermain di keadaan. Keadaan ini mau dibuat yang merugikan bangsa ini atau membuat menguntungkan bangsa ini. Di sana tempatnya agen. Kalau boleh saya menggunakan bahasa intelijen, salah satu dari fungsi yang itu adalah penggalangan. Bapak Ibu sekalian akan bisa diajak untuk melakukan penggalangan untuk hal-hal yang sifatnya hitam atau putih. Akan tergantung. Kalau Bapak Ibu sekalian mampu dan berkenan bersedia untuk jadi agen kewaspadaan nasional, akan tergantung bangsa ini mau jadi bangsa yang beradab atau tidak beradab dari konten-konten yang Bapak akan masukkan di dalam. Ya, dulu ada istilah, saya kebetulan tidak sengaja ketemu Mas Hartono dulu di Semarang. Saya lama di Semarang. Saya lama dibesarkan, karir militer saya 20% saja berpakaian dinas. Selebihnya saya hampir seperti wartawan. Jadi saya ada di dunia intelijen. Jadi saya lebih banyak sana. Saya terakhir dengan Mas Sobradi sebagai Danpas Pampres, walaupun sering dikatakan sebagai Danpas Tunpres, karena presidennya waktu itu Pak Gus Dur almarhum. Jadi sering dikatakan sebagai komandan pasukan penuntun presiden, karena saya menuntun waktu itu. Jadi dengan Mas Hartono saya sampaikan, dulu saya sering berhadapan dengan WTS, mohon maaf, wartawan tanpa surat kabar. Ada lagi wartawan Bodrex. Zaman saya masih. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Henry bahwa kalau memang ada yang tidak masuk di pers itu, konten-konten itu bisa ditutup. Saya mohon sekali, apapun istilahnya di wartawan online, kalau memang berkenan jadi agen kewaspadaan nasional, ya, tidak akan memiliki suatu kualitas. Saya tidak tahu apakah sudah ada istilah di wartawan online yang identik dengan WTS tadi. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sana. Itu yang mungkin bisa sampaikan, sehingga kalau selesai ini Bapak Ibu sekalian istilah berkenan tadi, saya mempunyai keoptimisan bahwa apa yang kami ukur di laboratorium pengukuran ketahanan nasional itu akan meningkat. Sekarang ini terus terang saya harus sampaikan, yang paling di bawah itu adalah masalah ideologi. Jadi seakan-akan kita ini apa benar dibilang bangsa
Pancasila ketika kita bicara ini dengan hujatan-hujatan seperti itu di hoax. Yang kedua, sosial budaya kita. Kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian di wartawan online ini bisa membangun peradaban di sana. Peradaban apa di sana? Peradaban-peradaban yang betul-betul dari segi aspek hukum terpenuhi, dari segi aspek etika terpenuhi, dari segi aspek teknologi sudah tentu terpenuhi, dan yang terakhir dari aspek sosialnya menjurus kepada meningkatnya peradaban bangsa dan negara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih kurangnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu. Jadi Pak Putu, permintaan Anda supaya kita jadi agent itu sebetulnya tidak perlu Pak. Karena kami sudah jadi agent untuk bangsa dan negara ini. Kami sudah menjadi anjing penjaga Pak. Ya. Anjing penjaga yang akan menggonggong setiap perusuh, setiap maling yang datang dari luar maupun dari dalam. Jadi kawan-kawan sepakat ya tetap menjadi anjing yang setia kepada bangsa dan negara ya. Begitu Pak Putu, jadi jangan khawatir. Kawan-kawan ini insya Allah akan membuat negeri ini, bangsa ini beradab dan tidak akan menjadi biadab. Selanjutnya kepada Bapak Arkam Asikin sebagai Ketua Dewan Etik dari Sulawesi Selatan. Silakan untuk menyampaikan paparannya. Ya, makasih Mas Jody, Bang Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kehadiran teman-teman sekalian luar biasa. Yang pertama adalah IWO ada 3 langkah yang akan ke depan kita lakukan. Yang pertama adalah meletakkan sejarah, dan hari ini kita sudah letakkan sejarahnya. Seandainya teman-teman tidak kumpul, media online ini tidak punya sejarah. Karena online ini sudah kita buat di mana-mana, di seluruh Indonesia. Dalam konteks membuat sejarah, dalam dimensi kebangsaan, teman-teman meletakkan sejarah hari ini dan dicatat tanggal hari ini, tanggal 8 dan tanggal 9 September 2017 ini sama dengan peristiwa kalau kita membicarakan tentang konteks kebangsaan anak-anak muda, karena di media-media online ini adalah hampir 100% anak-anak muda, itu berada pada posisi pertemuan tanggal 27 Oktober dan 28 Oktober 1928. Apa peletak sejarahnya? Yang pertama adalah kalau kita bicara demokratisasi itu sudah dibicarakan juga pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Kalau kita bicara tentang pendidikan karakter mulai dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah, kalau istilahnya sekarang rumah ke sekolah, sekolah ke kampus, itu sudah dimulai tanggal 27 Oktober itu. Meletakkan membuat sejarah. Jadi kehadiran teman-teman sekalian di sini ini tercatat dalam pembuat sejarah peradaban bangsa Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, kehadiran IWO ini adalah mengawal sejarah ini. Kalau teman-teman kemudian hadir hari sini, kemudian kembali ke daerah masing-masing, kemudian berubah berita ini kemudian jadi hoax, atau kemudian berubah berita ini menjadi berita konfrontatif, berubah berita teman-teman kemudian berita yang tidak objektif, tidak cover both side, dan seterusnya, balancingnya tidak terjadi di mana-mana, itu akan membuat teman-teman berada pada posisi tidak memasuki etapa kedua, yaitu mengawal sejarah ini. Yang ketiga adalah teman-teman harus melakukan transformasi sejarah. Sejarah sebelum bangsa ini merdeka tahun 45, masih ada 3 fase yang harus kita cek ulang dan harus kita kembalikan di era abad 21 menuju abad 22. Kalau kita bicara dimensi kebangsaannya, apa yang teman-teman lakukan hari ini dan hadirnya di Jakarta ini, yang diprakarsai oleh para pendiri Ikatan Wartawan Online, yang ada kalau tidak salah tadi ada sekitar 22 orang. Teman-teman 22 orang inilah yang pertama mendeklarasikan sebuah produk, sebuah proses Ikatan Wartawan Online. Dengan konteks hari ini kita bicaranya, ini
Kemudian kalau kita dalam bahasa kesempurnaan, disinilah letaknya teman-teman menyempurnakan peradaban. Kehadiran mulai dari Aceh sampai Papua, ya saya dengan teman-teman dari Sulawesi Selatan udah 3 kali diskusi sebelum masuk di musyawarah ini. Tentang Dewan Etik yang kita sudah kemarin lakukan, saya di sini sebagai ketua Dewan Etik yang ditunjuk oleh adik-adik semua dari pengurus provinsi. Kebetulan di pengurus provinsi ini adalah kebetulan Mas Jody tidak ada di atas usia saya. Ini kebetulan. Jadi memang anak-anak muda ini adalah pasukan wartawan online, Pak Jenderal, Pak Polisi dan dari Jenderal dari TNI, nggak usah khawatir. Di sini adalah anak-anak muda yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Membuat sejarah, mengawal sejarah, mentransformasi sejarah. Kalau kemudian teman-teman membuat berita hoax, membuat cover both side. Tahu saya, Prof. Andri, saya 92 belajar tentang tata informasi dunia baru. Kemudian saya anak komunikasi Unhas, tahun 90 masuk di komunikasi Unhas, jurnalistik hampir kurang lebih 7 tahun di kampus, mendirikan majalah, mendirikan UKM Pers, mendirikan Liga Film Mahasiswa. Semua yang saya dirikan itu adalah produk komunikasi massa. Bikin majalah, jadi memang ada eranya. Era media cetak itu adalah era transformasi waktu, kalau kita istilahkan adalah sejarah. Itu dimulai dengan majalah-majalah dinding, yang di zaman Yunani itu, yang istilahnya akta diurna itu. Kemudian transformasinya media cetak itu kemudian terus-menerus berputar, terutama di era 80 sampai 90-an, perputaran yang paling besarnya. Bahkan era kemerdekaan bangsa ini, kalau tidak ada media massa, kalau tidak ada media cetak, kalau tidak ada radio, ingat, pidato Bung Karno tentang memproklamasikan bangsa ini dimulai dari seluruh Nusantara mendengarkan dari radio. Jadi dalam konteks komunikasi massa teman-teman sekalian, antara radio, media cetak, televisi, dan hari ini sejarahnya media online menjadi tren nasional dan internasional, kita saling menguatkan. Tidak saling menafikan. Karena toh hari ini masih ada teman-teman juga di media cetak. Tapi ingat, kemasan jurnalistiknya harus dirubah dalam setting komunikasi politiknya. Teman-teman tidak mau berpolitik, tapi kan politisi menghubungi teman-teman. Iya enggak? Di Iwo Sulsel, sekarang yang bergabung itu kurang lebih 57 media. Ya, Pak Ketua? 57 media online yang bergabung di Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah lengkap 23 kabupaten kota. Tinggal satu yang kita tidak buat di Kota Makassar, kita tidak bikin lagi Kota Makassar. Kenapa? Karena 57 media ini ada di Makassar. Dan pengurusnya adalah di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kebetulan kemudian mereka musyawarah nunjuk saya pertama nolak juga Mas Jody. Ngapain teman-teman nunjuk ke saya jadi ketua Dewan Etik? Apa dasarnya coba? Ya dasarnya katanya saya mantan pers mahasiswa. Saya mantan presidium pers mahasiswa se-Indonesia 95 sampai 97. Keliling di beberapa kampus. Tadi saya ketemu teman-teman dari Papua, dari Jayapura. Saya pernah ke Uncen ceramah tentang pendidikan pers mahasiswa, diklat jurnalistik tingkat lanjut dan tingkat nasional. Dan di mana-mana. Apa artinya yang kita bikin ini? Saya belajar komunikasi dimulai dari media cetak. Bahkan dimulai dengan apa? Buletin. Perputaran transformasi ini yang harus kita kawal sama-sama adalah etapa kedua dan ketiga. Kita sudah meletakkan sejarah. Etapa kedua dan ketiga ini harus kita bikin. Transformasi, mengawal sejarah media online. Apa artinya mengawal sejarah? Mengawal sejarah kebangsaan negara ini. Dalam konteks tadi, Pak Jenderal sudah mengatakan tentang dalam konteks kewaspadaan nasional, ketahanan negara, media online adalah perang dari semua lini. Media online berada pada perang darat, perang laut, dan perang udara. Termasuk stabilitas keamanan di teman-teman kepolisian. Saya beberapa kali diundang oleh Polda Sulsel, termasuk waktu datang teman-teman dari Mabes Polri di Makassar, kita diskusi tentang stabilitas politik secara nasional, yang mana zona merah, zona hijau, zona kuning dan seterusnya dalam hal pilkada serentak dan menghadapi pemilihan presiden. Bagi saya teman-teman sekalian, tidak bisa dihindari dalam perspektif komunikasi politik. Konteks teman-teman bermain pada konteks media online akan dikerumuni oleh para pemain-pemain politik. Yang harus dihindari adalah pemain-pemain politik yang mau menjual negara ini. Pemain-pemain politik yang harus dihindari adalah pemain-pemain politik yang mau mendiskreditkan bangsa ini, mau merongrong kedaulatan negara, mau mempecah konflik antar agama,
antar suku, antar daerah kita masing-masing, antar kelompok di daerah masing-masing, itu yang harus kita lawan. Apa dimensinya? Dalam jurnalistik saya kira teman-teman sudah tahu, sumbernya harus konkret, sumber itu harus ada datanya, ada faktanya, ada orangnya. Jangan bikin berita tidak ada datanya, tidak ada orangnya. Berarti pencampuran opini dengan fakta itu sendiri. Yang kedua, pada tingkatan jurnalisme teman-teman adalah tidak bermain pada konteks melakukan tudingan. Kata menuding adalah tidak ada faktanya, enggak ada sumbernya. Yang ironis adalah faktanya ditambah-tambahin. Ada 3 yang tewas, padahal cuma 3 yang luka. Dugaan korupsi, langsung ditulis korupsi. Atau koruptor. Bagi saya teman-teman sekalian, karena media teman-teman ini sambung ke handphone kita semua, dan tidak bisa dicegah, yang baca beritanya teman-teman itu kelasnya paling bawah sampai kelas elit. Ingat, yang baca itu mulai kelas bawah sampai kelas elit. Kalau di media cetak, yang langganan koran itu yang tidak punya duit tidak pasti langganan koran kan? Yang dulu punya televisi yang bisa beli televisi. Sekarang semua orang hampir sudah bisa bikin televisi. Bahkan sudah bisa beli televisinya dengan murah. Dengan era digital, yang baca berita teman-teman sekalian, mulai dari tingkat SD, baca berita, kalau dia lihat beritanya kemudian berhubungan dengan sekolah dasar, kalau teman-teman masuk pada nulis berita SMP dan SMA dan kampus, mahasiswa akan baca beritanya teman-teman sekalian. Kalau berhubungan dengan Kamtipmas, hubungan dengan dialog tentang bagaimana pilkada dijaga dan pilpres dijaga, pasti teman-teman kepolisian akan melotot matanya, ini beritanya teman-teman, berita hoax, berita balance, berita cover both side, beritanya berimbang, punya sumber yang akurat, punya siapa datanya. Kajian teman-teman Lemhanas sudah tepat, bahwa kewaspadaan nasional itu harus dimulai dengan, ya tidak bisa nanti kejadian teman-teman seperti pemadam kebakaran kalau habis kejadian. Harus antisipatif. Sekarang kita berhadapan dengan dunia internasional dan tidak bisa dipungkiri, kita berhadapan dengan dunia global, kita berhadapan dengan semua negara-negara besar, dan kita berhadapan dengan semua negara-negara yang memang merusak tataran di negara kita. Dan proxy war yang paling dahsyat tentang negara ini, kalau kita tidak bisa bertahan, bahaya narkoba, bahaya informasi radikalisme, dan itu lewat media. Dan kalau teman-teman tidak ikut terlibat dalam konteks itu, berarti teman-teman mengawal sejarah ini. Dan kalau teman-teman kemudian menguatkan kekuatan media online menjadi kekuatan negara, berarti teman-teman melakukan transformasi sejarah kebangsaan kita. 1908, 1928 sudah dibuat oleh Dr. Wahidin, Ahmad Dahlan, Hasim As'ari, Kos Cokroaminoto. Sekarang pertanyaannya, bisakah teman-teman di IWO melahirkan tokoh-tokoh baru yang kemudian menjadi pemilik-pemilik modal media besar, tetapi mendidik generasi-generasi berikutnya? Itulah yang dimaksud mengawal sejarah kebangsaan kita. Bisa kan? Kalau berita Papua saya baca di Makassar dan saya nikmati sebuah produk cover both side-nya, luar biasa kita menikmati Papua dengan informasi ada dari Papua Barat, ada dari Papua. Interupsi teman-teman tadi dari Sulawesi, dari utara, itu adalah bagian dari interupsi sejarah. Saling mengingatkan, nggak apa-apa. Perdebatan pemikiran harus kita lakukan. Karena sejarah bangsa ini tidak akan kuat dan tidak akan besar kalau tidak melakukan benturan pemikiran. Tapi benturan fisik. Gitu. Kalau yang protes tadi di sini adalah juga bagian dari interupsi sejarah. Karena toh kita setelah musyawarah bersama ini, Mas Jody, maaf, saya juga sempat salah baca Mas. Kirain ini musyawarah besar. Jadi konteks saya, kalau musyawarah besar, setelah diskusi ini, kemudian sidang pleno 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dan saya biasanya kalau sidang-sidang organisatoris begini, saya jurusannya adalah pembuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tapi pas tiba di sini karena nggak pernah betul-betul, saya nggak kepikir, MUBES itu singkatannya musyawarah bersama. Berarti tingkatan peradaban kita sudah memang lebih maju. Gitu. Kata bersama ini adalah konteksnya kekeluargaan. Harus solid, gotong royong, saling menguatkan, tidak saling mematikan.
saling supportin. Kalau ada iklan yang mau masuk ke Makassar, operlah ke Sulawesi Selatan. Kalau kemudian ada iklan di Makassar yang kita harus oper ke Papua dan Manado dan seterusnya seluruh provinsi di Indonesia ini, kita operlah ke sana kalau ada teman-teman kita di sana. Kalau ada pengusaha Sulawesi Selatan di Bali, di Maluku, di Sumatera, Kalimantan dan seterusnya, ditelepon aja. Itu ada IO di situ tuh. Iya kan? Itu namanya saling menguatkan. Iklan-iklan politik nggak bisa Anda hindari. Iya kan? Karena pilkada serentak 2018. Kemudian pileg dan pilpres 2019. Kalau ingat teman-teman sekalian, kalau mereka mau pasang banner iklan di media teman-teman, lagi-lagi cermati kalimatnya. Jangan langsung diterima. Jangan sampai kalimatnya adalah provokatif, menghina calon lain, tolak iklannya, walaupun jumlahnya mahal. Kalau provokasi antar agama, antar etnik, antar calon, seperti yang terjadi di beberapa tempat yang sampai bakar-bakaran, kalau teman-teman terima iklannya, berarti teman-teman tidak mengawal sejarah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat Bung Arkam. Terima kasih Bung Arkam. Sebelum kita lanjutkan ke Brigjen Yan Fitri, saya panggil narasumber kita, Bapak Gildas Deograt Lumi, ahli cybercrime yang baru datang. Silakan untuk bergabung bersama kita di sini. Untuk mengetahui siapakah Bapak Brigjen Yan Fitri ini, akan ditayangkan audio visualnya. Silakan ke panitia untuk menayangkannya. Kita kasih aplaus buat Pak Yan Fitri. Silakan Pak Yan Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Pak Dodi dan para narasumber sebelumnya. Baiklah, terlebih dahulu saya secara langsung ingin memperkenalkan diri saya. Yang pertama-tama kali saya sampaikan bahwa saya mewakili Bapak Kapolri yang kebetulan berhalangan hadir untuk di sini, dan beliau menunjukkan apresiasinya dengan menunjuk saya dengan tidak boleh mewakilkan kepada yang lainnya. Jadi saya hadir di sini dengan apresiasi yang besar dari Bapak Kapolri terhadap kegiatan Mubes IWO ini, Pak. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya Yan Fitri Halimansyah, pangkat Brigadir Jenderal, sebagai Karo Multimedia Divisi Humas Polri, yang merupakan salah satu daripada satker yang dibentuk oleh Bapak Kapolri berhubungan dengan program promoternya beliau. Program promoternya beliau salah satu program 8 masalah Kamtibmas, yaitu di yang ke-6-nya tentang manajemen media. Berdasarkan Perkap 06/2017 dibentuklah biro yang berhubungan dengan kegiatan hiruk-pikuknya dunia cyber ini, salah satunya yaitu Biro Multimedia ini. Kemudian saya lulusan Akabri, lulusan Akpol tahun 1989 di Semarang. Kemudian saya lama berdinas di Polda Metro Jaya, lebih banyak dinas saya di Polda Metro Jaya dan di Riau serta Riau Kepulauan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, dengan adanya kegiatan IWO ini tentunya besar harapan kita semua, khususnya dari aparatur kepolisian negara Republik Indonesia, semua jurnalis maupun
anggota daripada IWO ini menjadi garda terdepan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Harapan ini bukan harapan yang muluk-muluk, tapi merupakan harapan besar dari seluruh anak bangsa. Perlu kita ketahui, keberadaan Biro Multimedia ini adalah dilandasi karena suatu sikap keprihatinan Bapak Kapolri kita melihat perkembangan situasi yang ada di dunia netizen khususnya, yang begitu hiruk pikuk dengan suasana yang tidak terkendalikan dan tanpa aturan. Dengan demikian tentunya karena erat kaitannya dengan masalah Kamtibmas, masalah situasi yang ada di negeri ini, sehingga perlulah sesuai dengan nawacita Bapak Presiden kita menghadirkan aparat negara pada kegiatan aktivitas masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman. Makanya dibentuklah polisi di satker kepolisian ini, beberapa satker yang berurusan atau mengawasi ataupun menjadi bagian tugas pokoknya yang terkait dan berhubungan dengan dunia cyber. Salah satunya yaitu Biro Multimedia ini. Dengan demikian, Biro Multimedia ini adalah suatu bentuk polisi yang tidak nyata di dunia nyata, tapi nyata di dunia maya. Begitulah kira-kira. Jadi dia tidak nyata di dunia nyata, kerjanya duduk-duduk seperti bermain-main, tapi dia nyata di dunia maya. Kenapa? Dia ngintipin semuanya itu. Cyber patrolnya jalan, semuanya jalan, disimilisasinya jalan. Rekan-rekan sekalian, berkaitan dengan perkembangan teknologi yang disampaikan oleh narasumber sebelum-sebelumnya sudah menceritakan segala macamnya, kita melihat bahwa perubahan perilaku kehidupan masyarakat kita juga berubah dengan adanya perkembangan teknologi ini. Yang tadinya masalah ataupun konflik berada di luar rumah, sekarang gara-gara masalah memiliki teknologi yang hebat ini, masalah negara bisa jadi masalah rumah tangga, Pak. Bisa berantem itu di meja makan, Pak. Dan di meja makan itu tidak saling menyapa, malah dia menyapa dunia yang ada di luar sana. Nah, jadi demikian hebatnya perkembangan teknologi ini, sehingga merubah yang seperti Bapak kita tadi sampaikan, merubah cara hidup bangsa ini. Bukan bangsa ini saja, maka cara hidup manusia di dunia ini. Dengan demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, harapan kami, IWO, bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Karena negara kita ini dibentuk oleh dengan rasa yang sama. Dilatar belakangi oleh rasa yang sama. Jadi rasanya pun harus dijaga sehingga sampai saat ini, sehingga ke depan persatuan dan kesatuan negara kita ini tidak tercabik-cabik oleh siapapun juga. Saya dari unsur kepolisian menyampaikan bahwa perkembangan terkini banyak media-media online mungkin yang belum terverifikasi, ya kan? Kemudian media sosial yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang menyampaikan informasi-informasi yang kontennya mengadu domba, menghasut, menjustifikasi, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang juga menjadi sebuah yang viral karena di-share. Shareability-nya, kalau begitu kuat dilakukan pada siklus-siklus tertentu, ada 3 siklus dalam dunia netizen ini, ada 3 siklus. Pada siklus-siklus tertentu, bila kemampuan shareability-nya begitu kuat bekerja, itu luar biasa viralnya. Dan patut rekan-rekan ketahui, mungkin nanti dari kode etiknya yang untuk IWO ini menyampaikan bahwa hari ini mungkin tidak ada tuntutan perdatanya terkait dengan masalah pemberitaan. Kalau berita konvensional, Pak, hak jawab itu selesai dianggap, Pak, karena sesuai dengan oplah yang dicetak hari kemarinnya, seperti yang pemberitaan. Tapi ingat, jejak digital pemberitaan media online ini tidak hilang. Hari ini mungkin terselesaikan karena duduk di satu meja. Tapi anak cucu belum tentu terima, Pak. Di kemudian hari mungkin latar belakang pemberitaan yang tidak benar ini menjadi tuntutan perdata anak dan keturunan, Pak.
Karena apa? Ada kerugian imaterial di situ. Mereka dianggap misalnya satu keluarga dicap koruptor semuanya itu, Pak. Nggak habis-habis itu koruptornya sampai anak cucunya. Sehingga dia menjadi orang yang tersisihkan dalam kehidupan sosial. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Jadi saya pikir yang disampaikan dari narasumber sebelumnya perlu juga kita sikapi di situ ialah suatu bentuk objektivitas dalam pembuatan konten dan isi berita itu sendiri. Karena akan memiliki dampak besar. Bukan hanya dampak sosial yang ditimbulkan, ada juga dampak hukumnya di sana. Dan ingat, kita memiliki jejak yang tidak terhapuskan. Karena apa? Di share itu tadi saya bilang sampaikan itu. Yang nggak bisa kita cari satu persatu. Saya juga baru di dunia multimedia ini, Pak. Saya lihat setiap hari, lihat anak-anak saya bekerja. Saya melihat begitu derasnya arus informasi yang masuk ke Indonesia. Begitu kuatnya informasi itu masuk di negeri ini, tanpa satu pun yang bisa memfilternya. Nah, saya harapkan juga di sini, IWA inilah menjadi satu garda terdepan sebagai filter dari informasi di bangsa ini. Apabila ada berita-berita yang tidak benar, dari teman-teman IWA inilah yang pertama keluar beritanya yang untuk menetralisir atau mendiseminasi berita hoax itu atau berita yang tidak tepat itu. Khususnya yang terkait, yang berhubungan dengan masalah bangsa kita ini. Dengan demikian, hal-hal yang berada di luar bangsa ini tidak dibawa ke dalam bangsa ini sehingga memporak-porandakan situasi yang ada di negeri ini. Kemudian dari beberapa perkara masalah penggunaan media sosial yang tidak pada tempatnya, kita sudah melakukan proses penyidikan. Ada yang masih dalam proses penyelidikan dan ada yang masih dalam penelitian-penelitian mendalam lagi. Jadi masalah pemberitaan ini dan pemanfaatan media sosial bukan tidak berdampak hukum. Cuman kalau kita mau setiap hari melakukan kajian, menganalisa semua berita, nggak kuat, Pak. Kayaknya lebih banyak berita daripada air, Pak, di dunia. Saya lihat setiap hari itu, nggak mampu kita, bangsa ini 237 juta jiwa ini untuk mensortir satu orang, mensortir satu berita saja nggak kuat, Pak. Jadi dengan demikian, kalau kita bersatu dengan tujuan yang sama, cita-cita yang sama, tentu kita bisa mengantisipasi berita-berita yang tidak benar untuk dapat menjadi informasi yang hoax yang bisa diterima oleh anak bangsa ini. Dan perlu Bapak-Bapak ketahui, berita apapun yang Bapak-Bapak tulis, itu dibaca dari mulai anak-anak sekolah, sampai dengan yang seperti disampaikan tadi, sampai golongan elit membacanya. Dan dampaknya luar biasa. Anak-anak sekolah sekarang, sudah mampu anak-anak SMP itu berbicara tentang politik. Padahal hak pilihnya aja dia belum nyampe gitu ya. Hak pilihnya aja belum nyampe dia, tapi dia sudah bisa bicara politik. Dan bisa juga mereka dimanfaatkan oleh media-media untuk berbicara tentang politik juga. Nah, inilah mungkin nanti kedewasaan dari teman-teman jurnalistik dari IWA ini perlu ditunjukkan bahwa wartawan ataupun jurnalistik dari media online ini lebih dewasa dan lebih berpendidikan. Rekan-rekan sekalian, kami dari unsur kepolisian tentunya berbicara dari sisi masalah Kamtibmas. Dampak daripada pemberitaan-pemberitaan hoax, intoleransi, sara, adu domba, dan lain-lain itu sangat besar sekali. Dan yang mengalami dalam kesehariannya terhadap hal-hal yang demikian, tentu anggota-anggota yang di lapangan. Begitu beratnya sekarang anggota di lapangan untuk mengatur masyarakat. Contohnya saja, dia mengatur lalu lintas dengan baik saja. Dia berhentikan orang yang tidak memenuhi persyaratan menggunakan kendaraan bermotor. Diambil gambarnya anggotanya. Diambil gambarnya, dilawan seperti itu. Gitu ya. Kadang-kadang anggota sudah di lapangan, kadang-kadang juga dengan kelelahan yang tinggi. Yang sehari-harinya berdiri di situ.
dengan waktu yang cukup panjang dan usianya juga sudah lanjut, mungkin juga terbawa emosi gitu ya. Tapi dari sisi kemasyarakatan, dari media sosial, tidak ada satupun orang yang melihat itu sebuah yang manusiawi gitu. Langsung dihujat itu Pak, seolah-olah itu salah gitu ya. Ada juga yang membelanya begitu. Jadi pemberitaan sekecil apapun terkait penggunaan media sosial maupun media online ini sangat punya ekses yang besar di kehidupan masyarakat. Yang kita khawatirkan adalah perkembangan kejiwaan anak-anak sekolah kita ini Pak. Yang kecil sekecil ini dia sudah memiliki rasa kebencian yang besar kepada aparatur negaranya, kepada pemerintahnya. Ini yang kita khawatirkan ke depannya. Situasi-situasi yang berkembang di media-media online ini memiliki dampak yang nanti 10 tahun lagi akan kita lihat hasilnya. Atau 5 tahun mendatang. Hari ini mungkin dampak besarnya tidak terlihat Pak. Tapi 5 tahun mendatang kita akan lihat hari ini produk bangsa ini seperti apa akan terlihat 5 tahun dan 10 tahun mendatang. Jadi besar harapan kami kepada Ibu, kepada teman-teman di seluruh tanah air, merupakan sebuah kebanggaan bagi kami berada di sini, bisa berbicara dengan teman-teman semua, dan berharap penuh teman-teman ini menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi buat Pak Yan Fitri. Selanjutnya pembicara terakhir kita, Bapak Gildas Geograt Lumi sebagai ahli cybercrime. Silakan, waktu dan tempat. Saya persilakan. Ya, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih. Ya. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya terlambat. Waktu saya dihubungi untuk bicara di forum ini gitu ya, apalagi judulnya budaya dan audiensnya rekan-rekan wartawan online. Saya bilang wah ini luar biasa ya, karena saya 25 tahun ya, hampir 25 tahun di cyber, 20-an tahun di bidang keamanan cyber, dan tidak terpikir kalau kemudian ada ikatan wartawan online, karena perangnya sudah berbeda. Jadi perang yang tadi sudah disinggung, bicara perang proksi, perang antar negara, bicaranya perang informasi. Jadi di kepala saya, dan saya 3 tahun di Des Cyber Nasional Kemenko Polhukam. Saya jadi ketua tim koordinasi dan mitigasi. Saya juga beberapa kali diundang untuk menjadi narasumber di Lemhanas, atau pernah juga di tempat Pak Yan Fitri dan lain-lain. Intinya satu, perang informasi itu harus ditangani secara holistik. Dan menurut saya rekan-rekan di IWO ini benar-benar menjadi ujung tombak ketahanan nasional, ujung tombak kita waktu menghadapi perang yang sesungguhnya tapi tidak nyata. Karena iya, kita hidup di dunia nyata dan dunia maya, dua dunia paralel yang sekarang kita tidak bisa lagi memilih mau hidup hanya di salah satu dunia, tidak bisa. Dunianya boleh maya, tapi dampaknya nyata. Mohon maaf Pak Moderator, saya punya waktu berapa lama ya?
15 menit. Oh ya siap, saya bisa ngomong 8 jam nggak berhenti. Sehingga Bapak Ibu, waktu kita hidup di dunia maya, dampaknya nyata, harusnya perilaku kita di dunia maya itu kalau mau aman, kalau mau benar, tinggal copy paste, tinggal mengikuti perilaku kita di dunia nyata, betul. Sebagai contoh sederhana, Bapak Ibu, siapa yang pernah melihat security warning waktu hidup di dunia maya? Waktu install aplikasi muncul peringatan keamanan. Waktu akses internet banking muncul peringatan keamanan. Siapa yang tidak pernah? Semua pernah lihat? Ya, kliknya apa pilihnya? Yes atau stop? Continue atau stop, yes atau no? Survei, iya. Siapa yang klik yes, continue? Iya, yes. Betul. Nyaris, ini di tiap kali seminar, training, dan lain-lain. Bahkan yang isinya teman-teman di bidang profesional keamanan siber, keamanan informasi, 90% lebih orang kalau ketemu security warning, kliknya continue. Dan itu merusak seluruh security arsitektur yang mahal dan kompleks luar biasa. Kalau kita di dunia nyata, nyetir turun gunung, kiri kanan ada jurang. Ada peringatan keamanan, awas di depan ada jembatan rubuh. Lanjutkan. Hanya orang gila yang melanjutkan. Ya. Kesimpulannya, Bapak Ibu punya berapa kepribadian? Ya. Siapa yang gila, siapa yang waras? Kalau di dunia nyata tidak dilanjutkan, kalau di dunia maya dilanjutkan. Sehingga sekarang, kondisi sekarang kita sudah tidak lagi bicara butuh Pak kesadaran keamanan informasi, kesadaran keamanan siber. Sudah bukan levelnya, kita sudah bicara budaya. Bagaimana bisa muncul budaya kalau kesadarannya saja tidak? Cilakanya tanda kutip, proses kelahiran di dunia maya itu berbanding terbalik. Kalau di dunia nyata, anaknya dulu yang lahir, orang tuanya dulu yang lahir, dewasa, punya anak, anaknya dididik oleh orang tua. Kalau di dunia maya, di generasi kita saat ini, yang lahir siapa duluan? Anaknya duluan, punya Twitter, punya Facebook, punya Instagram, dan seterusnya. Orang tuanya baru lahir, yang melahirkan siapa? Anaknya. Sehingga tidak heran perilaku orang tua di dunia maya seperti perilaku anak-anak. Itu yang terjadi saat ini. Menjadi tantangan kita bersama, terutama Bapak Ibu sebagai ujung tombak, bagaimana merubah budaya tersebut, merubah perilaku tersebut. Kalau kita orang tua di dunia nyata, mau berbagi sesuatu, berpikir berulang-ulang. Gitu ya. Ini fitnah atau bukan, ini gosip atau bukan. Tapi kalau di dunia maya, gampang banget klik share, like share gitu ya. Oke. Nah, sehingga kriminal tumbuh pesat. Saya mau summary begini, presentasinya ada. Saya buat presentasi tentang TPPU, TPPT, dan dark web. Jadi tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan dark web. Nanti bisa dibagikan. Kalau TPPU itu sumber dana yang disembunyikan. Kalau TPPT tujuan dananya yang disembunyikan. Saat ini dua tindak pidana ini sudah kawin campur. Kebayang Bapak Ibu? Beratnya teman-teman di PPATK, aparat penegak hukum, dan kita semua untuk melawan dua kejahatan ini. Coba ditarik mungkin 4-5 tahun yang lalu. Itu beritanya banyak tuh, toko emas dirampok, nasabah dirampok, pompa bensin dirampok. Betul ya? Pompa bensin dirampok cuma 400 juta jadi headline news, breaking news. Di siber Bapak Ibu, yang namanya perampokan miliaran
Tiap hari itu ada. Pernah jadi headline news, breaking news? Nggak ada, biasa aja tuh. Dan dari beberapa kasus yang saya ikuti di berita, cukup banyak tindak pidana kejahatan gitu ya, perampokan dan lain-lain, itu untuk pendanaan terorisme. Saya 2015, saya lupa 2014-2015, saya ikut sama teman-teman PPATK workshop membuat kajian risiko nasional dalam kaitan TPPT, tindak pidana pendanaan terorisme. Dari analisa worldwide gitu ya, PPATK di seluruh dunia ada asosiasinya, itu memang sudah kawin campur. Kenapa? Karena kejahatan di dunia maya, dunia nyata itu berisiko buat penjahatnya ya, berisiko tinggi, untungnya belum tentu. Saya ngerampok nasabah, bawa uangnya berapa belum nggak jelas. Tapi kalau di dunia maya, risikonya rendah, untungnya virtually unlimited. Ya. Jadi yang di satu high risk, low gain, yang satu low risk, high gain. Ya udah pindah dan gampang sekali. Pindahin duit internet banking sebentaran Bapak Ibu, nggak susah. Ya. Waktunya nggak cukup, kalau cukup mungkin lain kali saya demoin gimana caranya. Caranya. Diajarin tapi. Bukan ngajarin Pak, ini bicara soal awareness. Ya, tahapannya itu mudah. Dan bicara, mungkin kalau Bapak Ibu 2-3 tahun lalu sempat heboh-hebohan sinkronisasi token, itu awal 2010 kita udah demoin ke BI, ke industri perbankan, gini loh caranya ngerampok di internet banking. Sampai sekarang Bapak Ibu, fundamental problemnya tidak diselesaikan. Jadi, menurut saya, peran IWO gitu ya, nggak tahu disingkatnya apa bacanya, IWO boleh. Itu benar-benar ujung tombak untuk membangun budaya keamanan di siber, keamanan informasi yang ya masa depan negara kita memang bergantung di siber. Sehingga tadi sudah disampaikan, saya tadi 20 menit ikut jadi peserta, menarik pendapat Bapak Ibu, luar biasa. Kalau rekan-rekan di IWO tidak memberitakan secara tadi berimbang, presisi dan lain-lain, menjadi sangat mudah negara kita dipecah belah. Lihat aja di beberapa kejadian di bulan-bulan kemarin gitu ya, hoax, beritanya miring sana miring sini, berita campur opini dan seterusnya. Sekian dari saya Pak, Bapak Ibu, terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Gildas. Kawan-kawan, sebelum kawan-kawan menanggapi atau bertanya, saya persilakan senior kita Pak Agus Parungkuan, wartawan senior Kompas dan juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Italia. Kepada Bapak Agus, kami persilakan untuk berbicara sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Saya kira dunia ke depan itu akan ditentukan oleh ini. Kita mengetahui ada koran besar di dunia namanya International Herald Tribune. Mati, dikubur karena ini. Kenapa mati? Karena online itu adalah pada real time. Dan online itu ke seluruh dunia akan bisa mengikuti. Tapi kalau media cetak di Jakarta, apa di negara lain akan membaca? Tidak, yang dibaca ini juga. Jadi ketika saya melaksanakan tugas sebagai duta besar di 4 negara dan di lembaga PBB,
bacaan kita luar negeri itu adalah online. Karena tidak mungkin kita baca printed media. Juga ketika di sini kita membaca koran pagi, kadang-kadang saya pikir ini berita kok di mana ya, sudah basi kok masih ada. Oh, online tadi malam. Jadi media cetak itu selalu terlambat. Sehingga cepat apa lambat akan mati. Di Amerika ada banyak koran-koran negara bagian namanya USA Today. 90% sudah terkubur. Gara-gara apa? Ini. Nah sekarang yang paling penting menurut saya adalah kredibilitas. Karena kalau kredibilitas itu kita jaga, di situ ada trust. Dan trust itu dimanapun orang akan melihat media yang bisa dia percaya. Dan disitulah hidup suatu media karena dipercaya. Tetapi kalau sudah mulai ada, tak usah hoax lah, berita yang miring-miring yang kurang benar, Anda akan ditinggalkan. Karena online aja di Indonesia berapa sekarang? 55 online, itu orang bisa milih. Jadi menurut saya harus trust itu dijaga. Trust itu hanya akan muncul dengan berita yang secara kredibilitas bisa dipercaya. Dan hanya itu, dan tentu bersaing cepat. Lebih cepat, lebih baik. Dan kalau ada trust dan kemudian berita itu dipercaya, iklan akan datang dengan sendirinya. Sebab media manapun, iklan itu juga sangat penting. Dan trust itu bukan hanya trust dari pemerintah, dari masyarakat. Masyarakat yang menilai. Sebab itu media online menurut saya juga perlu berita-berita yang eksklusif. Kalau perlu bersaing dengan berita dengan printed media, dengan media cetak, sehingga di sini akan menaikkan kredibilitas itu. Apa kekuatan online dengan media cetak? Di online ada interaktif. Ketika muncul di online, pembaca bisa langsung komentar. Tapi kalau di media cetak, mana ada seperti itu? Karena itu masa depan online itu akan lebih cepat. Memang online ini baru dimulai kira-kira tahun 1990 dan menjadi topnya tahun 1998 ketika terjadi skandal Presiden Bill Clinton dan Lewinsky. Di situ mulai muncul online dari mana-mana. Dan ketika itu muncullah di seluruh negara. Sehingga kalaupun pejabat atau masyarakat meninggalkan, tidak memperhatikan ini, menurut saya itu salah besar. Karena ini akan cepat, real time dan ke seluruh dunia. Sedangkan kalau media cetak, saya ini orang media cetak. Saya dulu pimpinan harian Kompas, media cetak, tapi akan tergerus oleh online. Sehingga dengan demikian kita yakin, percaya bahwa masa depan pemberitaan itu adalah di online. Sebab itu saya untuk online, saya tidak menggunakan kata pers. Pers itu artinya cetak. Online itu media, lebih luas dia. Karena di online itu bisa berita, bisa video, bisa media, semua ada di situ. Kurang apa lagi? Sehingga di sini kita tentu harus ekstra kerja, karena di antara online yang satu dan online yang lain juga bersaing. Dengan demikian, menurut saya kita harus optimis dan hidup Iwo. Hidup Iwo, hidup Iwo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Agus Parengkuan. Kawan-kawan, kawan-kawan Iwo semua, kita cukup bangga karena Bapak Agus Parengkuan sebagai tokoh pers, Bapak Muhammad Sobari juga sebagai tokoh pers dan budayawan. Ada lagi Pak Casmo, mana Pak Casmo? Masih ada di sini? Beliau wartawan senior, ada di belakang sana.
Terus ada Satrio Aris Monandar, itu wartawan senior juga. Ada juga satu lagi, Pepi Nugraha, dia sekarang di selasar.com ya. Itu 5 orang tokoh pers ini menjadi Dewan Kehormatan IWO. Jadi tolong dijaga ya kehormatan beliau-beliau ini dengan sikap kita yang baik, dengan pemberitaan yang baik dan melawan hoax. Ya? Sepakat? Baik, kalau gitu silakan kawan-kawan yang mau bertanya, saya kasih 3 penanya. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, nama saya Muhammad Samin. Saya dari perwakilan IWO Kabupaten Damastraya, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Aku menulis maka aku ada. Pramodia Anantatur. Itu menjadi sebuah pengantar yang ingin saya diskusikan pada kesempatan kali ini. Kita bahkan pembicara tadi sudah mengakui kebesaran Ikatan Wartawan Online. Dan kita dari Papua hingga Aceh datang bersama-sama di sini untuk bersama-sama mengukir sejarah bahwa IWO Indonesia akan menjadi garda terdepan untuk bangsa dan negeri ini. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, yang kami sangat sayangkan, Dewan Pers belum mau mengakui ini. Dan ini yang akan kami kumpulkan sama-sama. Kalau perlu ribuan sama-sama ketika kami akan mengantarkan ke Dewan Pers. Di sini ada dari Kominfo dan Prof. Kami sangat berharap sekali dalam kesempatan kali ini. Bina kami anak-anak muda ini. Jangan dibiarkan menjadi biadab. Tetapi menjadi tokoh peradaban untuk bangsa dan negeri ini. Kami hampir seluruh media yang sudah ada sudah mengikuti sesuai dengan prosedur yang ada. Bahkan kami dari media-media online sudah melengkapi mulai dari tataran bawah sampai tataran ke atas. Dan kami ingin pada kesempatan kali ini kami minta titip kepada bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak sekalian sudah mengakui bahwa inilah bahwa IWO ke depan, bahwa online ke depan akan menjadi garda terdepan untuk negeri dan bangsa ini. Dan kami siap untuk melakukan itu. Tetapi tolong bantu kami, bina kami dalam menjadi wartawan-wartawan yang betul-betul sesuai dengan harapan bangsa dan negeri ini. Dan kami yakin kawan-kawan yang berkumpul dan datang di kesempatan kali ini adalah untuk menjadikan bahwa negara ini akan perang terhadap hoax. Kita akan anti hoax. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon pernyataan kawan kita ini betul-betul ditangkapi dari kepolisian, dari Menkominfo, Lemhanas, kemudian dari para pakar, Mas Ildas, dan kawan Mbak Sobari. Betul-betul membina kami-kami yang ada di sini supaya kehidupan online kedepannya akan lebih baik. Silakan yang mau bertanya. Coba Mas. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa lah, saya berikan apresiasi buat kawan-kawan seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Kemudian para pejabat negara juga hadir. Kadang-kadang saya sering berpikir, kok banyak di luaran teman-teman yang sering menulis berita online, padahal sekarang sudah ada rumah online, tapi malu-malu mengakui adanya rumah media online. Kemudian payung hukum kita adalah 48 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendirikan sebuah organisasi, termasuk di dalamnya adalah Ikatan Wartawan Online. Namun sekali lagi, kok kenapa yang namanya dewan, yang di belakangnya ada pers, tidak mau hadir diundang ke hajatan anak bangsa yang hari ini berkumpul di Jakarta ini? Ini apa? Negara sudah memberikan payung hukum, kemudian
kawan-kawan kita kenapa di Dewan Pers tidak mau datang. Padahal kata panitia sudah diundang. Kok diundang tidak mau? Ya kan? Nah, ini ada sesama anak bangsa terjadi ada diskriminasi. Sementara ketum sendiri tadi sudah berbicara. Prasyarat yang harus dipenuhi sudah diikuti. 50% dari provinsi sudah ada. Mohon para pemangku hajat negara ini, tolonglah dibantu agar kami manusia Indonesia juga yang hari ini berkumpul di Jakarta sama-sama diakui sebagai warga negara yang berhak untuk mendirikan sebuah organisasi. Dari kepolisian banyak sekarang media-media kabar polisi. Berarti kepolisian juga sudah mengakui adanya Ikatan Wartawan Online di Indonesia. Apalagi sekarang dewan nasihatnya para pakar semua. Kang Sobari, kebetulan waktu saya kuliah di ISIP Jakarta sangat senang sekali dengan bacaan dan buku-bukunya. Saya heran, kenapa yang namanya lembaga Dewan Pers ini tidak memandang kami yang dari Papua sampai Aceh datang ke sini untuk diundang bersilaturahmi bagaimana Indonesia akan bersatu jika lembaga yang menaungi media aja tidak mau hadir. Sangat prihatin sekali. Saya Dede Zainuddin dari Karawang, Jawa Barat. Mohon tolong disampaikan kepada para petinggi dan pejabat yang hadir hari ini sebagai pembicara. Hati nurani kita buka dari kementerian juga. Tolong disilaturahmikan Iwo warga Indonesia yang taat dan mengawal NKRI dan Pancasila. Bukan pemberontak Iwo. Bukan pemberontak Iwo. Bukan pemberontak Iwo. Tapi kenapa mereka tidak hadir? Oke. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Langsung saja ya, Prof. Henry yang menjawab ya, karena rasanya langsung terkait dengan Dewan Pers. Oke Pak. Bentar, nanti dijawab, nanti tanya lagi. Gitu. Sekalian tiga aja supaya biar hangat nanti ya. Baik, saya tidak bisa mewakili teman-teman Dewan Pers karena menurut beliau adalah lembaga independen. Tapi saya ingin mendukung saja bahwa selama ini yang diminta oleh teman-teman Dewan Pers adalah bahwa pers online, yang disebut pers online itu harus mengikuti undang-undang pers. Itu aja yang mereka seringkali ya saya tangkap ya. Apa undang-undang pers? Undang-undang pers itu di pasal 9-nya disebutkan pers Indonesia wajib berbadan hukum Indonesia. Nah ini yang mungkin kalau ada yang belum berbadan hukum Indonesia, yuk kita sama-sama. Badan hukum Indonesia itu apa? Bisa koperasi, bisa yayasan, bisa PT, bisa CV, itu badan hukum Indonesia. Kedua adalah daftar orang yang bertanggung jawab atau pimretnya, redakturnya itu jelas. Maka ini kenapa? Karena kalau jelas bisa dimintai pertanggungjawaban etika maupun segalanya ya, sosial, bahkan mungkin kalau ada persoalan hukum mereka akan ini. Nah, kalau sudah sesuai dengan pers Indonesia, maka ada hak-hak sebagai pers yang mendapatkan kemerdekaan pers. Artinya tadi kalau misalnya pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, kita ini berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, itu kan hak konstitusional kita. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu bukan pers, mungkin tidak akan diterapkan aturan undang-undang pers. Misalnya ada berita salah. Berita salah itu bukan hoax loh. Berita salah itu bukan hoax, beda. Hoax itu berita yang sengaja dibuat untuk memalsukan fakta. Tapi kalau berita salah, kadang-kadang kurang cek and recheck, misalnya begitu. Lalu kalau berita salah, ya penyelesaiannya kalau undang-undang pers adalah dengan hak jawab. Tidak bisa ditangani langsung oleh kepolisian, tidak bisa ditangani oleh Kominfo, misalnya di take down, di blok, tidak bisa. Kami terus terang nggak akan ngeblok pers, karena memang undang-undang pers memberikan perlindungan kepada pers, bahwa pers itu dia kalau ada punya persoalan ya ada hak jawab gitu. Jadi tidak boleh. Nah makanya Kominfo itu selalu berkoordinasi dengan Dewan Pers. Tapi kalau sekarang beliau belum datang, ya mungkin nanti kalau saya ketemu Pak Stanley saya akan ngomong, Pak kenapa nggak datang, saya aja datang kok, gitu kan. Sebenarnya Pak Menteri mau datang,
Pak Menteri itu mau datang, tapi karena Pak Presiden ada acara dengan ini ya, acara kenegaraan dan Menteri mendampingi, maka tidak bisa. Gitu. Kemudian Pak Semi mempercayakan kepada saya karena memang kebetulan yang urusan dunia pers ini saya lebih dekat. Kenapa lebih dekat? Jelek-jelek saya juga dulu Ombudsman Japos Group. Saya jelek-jelek dulu Dewan Pengawas atau Komisaris Utama Kantor Berita Antara. Jadi saya ini juga orang pers. Sering kalau sama Pak Agus Palengkuan masih sering kita ngobrol-ngobrol sama wartawan-wartawan yang senior gitu ya. Demikian Bapak Ibu ya, mohon maaf kalau ada kurang sesuatu. Ya, terima kasih. Kawan dari Karawang, sebentar saya menjelaskan buat dari Karawang bahwa kami di DPP IWO itu tetap berupaya untuk mengumpulkan semua yang diperlukan oleh Dewan Pers dan kita akan mengagendakan bertemu dengan Dewan Pers kembali. Doakan saja supaya ini lancar dan kita menjadi konstituen dari Dewan Pers. Ya. Oke, berikutnya tadi. Oke, Minahasa Utara ya. Terima kasih. Forum Musyawarah Besar 1 Ikatan Wartawan Online yang kami hormati, narasumber yang kami banggakan. Kami tidak menyebutkan satu persatu karena sudah ada di draft yang sudah kami terima. Sebelum lanjut kami memperkenalkan sekali lagi nama Regen Panto. Kami berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Gubernurnya Pak Oli Dondo Kambe ya, informasi aja. Kami dari salah satu kabupaten namanya Kabupaten Minahasa Tenggara atau disingkat Mitra. Bersama dengan jajaran IWO Sulawesi Utara. Ya. Menarik apa yang sementara dibahas dari beberapa narasumber yang kami cermati. Namun lahirlah pemikiran saya begini. IWO sekarang menjadi perhatian ya di kalangan dunia media, pers, tetapi juga pengakuan lahir dari bapak-bapak sekalian ya. IWO bahkan senior kita Pak Paringkuan tadi mengatakan bahwa IWO lah yang akan menentukan peradaban dunia ke depan lewat sebuah informasi dan komunikasi yang benar kepada masyarakat. Maka melalui musyawarah besar pertama hari ini, saya mengusulkan kepada pemerintah yang pertama, kalau tadi teman tadi menyinggung itu teknis, persoalan dia terdaftar di Dewan Pers atau tidak, sebenarnya kalau kita memenuhi aturan tadi disinggung soal memenuhi standar regulasinya, tidak masalah. Jadi apa yang teman-teman katakan itu urusan DPP lah nanti, ya. Tetapi saya berharap melalui forum musyawarah besar bersama pertama ini, kami usulkan kepada pemerintah IWO ini dipikirkan dan dirumuskan menjadi sebuah lembaga yang resmi, yang nanti menjadi mitra pemerintah secara nasional. Karena bukan tidak mungkin negara dan bangsa ke depan akan datang sumbangsi-sumbangsi pemikiran yang konstruktif, tetapi juga memberikan kemajuan perkembangan bangsa dan negara Indonesia Raya yang kita cintai. Berkaitan dengan itu, maka saya usulkan kepada pemerintah melalui Dewan Pimpinan Pusat nanti, setiap kebijakan dan keputusan yang bersifat nasional, sekiranya mempertimbangkan dan meminta usulan dari IWO Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini mungkin kepada Pak Lumi dan dari Lemhanas ya. Mohon kiranya dipikirkan dari pihak kepolisian juga, kami di lapangan Pak selalu berhadapan dengan berbagai ancaman dari konsekuensi dari berita yang kami angkat. Ya, itu tidak lepas, media harus mengalami persoalan-persoalan yang sama. Maka kami usulkan di forum musyawarah bersama IWO ini, pertama, kiranya mohon ini dibikin sebuah formulasi lagi, sekaligus berkorelasi dan melihat kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang kebebasan Undang-Undang Pers. Soal bagaimana ketika kami di bawah ancaman dan tekanan, kemana kami harus mengadu ketika perimbangan pemberitaan sudah kami angkat, klarifikasi dan sumber-sumbernya sudah jelas, tapi kami harus berhadapan dengan yang namanya tekanan-tekanan dan ancaman. Karena ini, apakah ini Dewan Pimpinan Pusat juga mengambil sebuah langkah-langkah maju dengan melakukan MOU dengan pihak Mabes Polri, demikian juga dengan Kementerian Komunikasi.
Yang kedua. Yang ketiga, melalui forum Mubes pertama ini, saya usulkan Menteri Komunikasi diganti oleh Presiden. Ya, saya usulkan, silakan teman-teman catat, apapun alasannya mengutus Pak siapa tadi dari kementerian, Pak Fredrik, itu bukan alasan dibawa di forum yang sangat strategis ini. Ini telah mencederai semangat Ikatan Wartawan Online Indonesia. Saya minta Presiden Republik Indonesia yang terhormat Pak Insinyur Joko Widodo untuk mencopot hari ini juga Menteri Komunikasi Rudiantara. Ini sudah mencederai semangat kita datang dari berbagai daerah penjuru tanah air. Ya, seharusnya saya dari Minahasa Tenggara berharap dan berkerinduan sesuai dengan agenda dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun sayang beliau tidak datang, meski kami sudah berbelanja semi batik ya di Tamrin. Ada 7 orang Pak. Kami sengaja pilih 7 karena berbentuk J, Jokowi ya. 7 orang pakai seragam ini. Tapi kami harus gagal ketemu dengan Presiden yang kami cintai. Oke, Ya. terima kasih. Itu yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Sukses untuk Iwo Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Merdeka, terima kasih. Pak Hendri mungkin akan menanggapi. Silakan Pak. Nanti giliran Pak Gildas dan biar tambah sedikit Yen. Pak. Dari Papua, tambah sedikit. Oh gitu, oke. Ya, terima kasih. Dari Papua, hidup Papua. Ya. Kami datang dari jauh, dari Papua Barat 2. Nama saya Lauren Reresi, Ketua Iwo Sorong Raya. Saya cuma meminta kepada, Ketua Umum Iwo. Saya salah satu wartawan yang sudah 23 tahun hidup di tanah Papua dan pernah memimpin demo gara-gara wartawan. Demo bupati, demo di depan polisi, demo di pengadilan negeri, demo di DPR. Tetapi Dewan Pers tidak turun untuk melanjutkan persoalan-persoalan ini. Maka kami dari Sorong Raya meminta, saat ini Iwo Sorong Raya mulai mengembangkan sayapnya dan mengibarkan bendera Iwo di Sorong Raya. Sekarang Dewan Pers belum menerima. Bagaimana jika terjadi sesuatu lagi di tanah Papua, khususnya di Sorong Raya? Apakah Iwo akan turun di tanah Papua atau tidak? Yang kedua, apakah ada nota kesepahaman yang sudah dibuat oleh Dewan Pers dengan Polri? Dan apakah Iwo bisa memperjuangkan hal itu? Jika tidak, maka kami akan mengurungkan diri, takut kepada pemberitaan-pemberitaan itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sudah ya, pertanyaan. Hah? Oke, dari tadi belum ada perempuan. Silakan. Ya, ayo. Ayo, hemat waktu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak panjang cerita saya ngomong. Mohon maaf ini bapak-bapak semua yang ada di depan. Saya hanya ingin usul saja. Oh iya, maaf. Saya Ndoro dari Provinsi Kepri. Kalau memang, mohon maaf ini, kalau memang Dewan Pers itu tetap tidak peduli dengan keberadaan kita, duit esopo yang dipakai. Mohon maaf, bubarkan saja. Sepakat tidak? Itu aja. Mohon maaf dan mohon ditanggapi. Dan untuk Bapak Brigjen Yan, mohon maaf juga. Bubarkan Dewan Pers, duit esopo yang dipakai itu. Kalau kita ada duit dari negara, semua bisa kita buat. Begitu saja, mohon maaf. Terima kasih. Sudah cukup ya, yang pertanyaan cukup ya. Wabarakatuh. Ya, sebentar, kita tanggapi dulu ya. Oke, kita tanggapi dulu. Yang paling sering disentil ini Dewan Pers.
Dan yang langsung berkaitan dengan Dewan Pers, meskipun Dewan Pers sebagai sebuah institusi mandiri, Prof. Henry untuk menanggapinya. Silakan Pak. Pertama, karena kita ini negara demokratis, maka kalau ada yang berpendapat macam-macam, pendapat mau minta menteri diganti, Dewan Pers dibubarkan, itu bagian dari kebebasan berpendapat, ya kan? Itu kebebasan berpendapat dan tentu saja apakah itu nanti nyampe presiden atau tidak, saya nggak tahu, itu kekuasaannya presiden. Tapi sebagai kita, sebagai makhluk-makhluk demokrasi, ya menghormati lah, menghargai pendapat, gitu ya, namanya juga pendapat. Apakah pendapat itu benar atau tidak, itu juga tidak perlu kita evaluasi. Kemudian kalau Ibu nanti akan jadi partner, tentu saja kalau bapak-bapak mau datang ke Kominfo, pasti kita temui. Dirjen ada, staf ahli ada, mungkin kalau Pak Menteri pas ada waktu, juga akan ditemui Pak Menteri. Jadi, cuman persoalannya memang kalau namanya presiden, menteri itu biasanya seluruh Indonesia, dia harus layani begitu ya. Sekarang ada international conference di Bali, menteri-menterinya dibawa ke sana, ya otomatis mereka ikut presiden dong, kan gitu kan. Makanya lalu diutus kita. Walaupun saya bukan menteri, tapi saya atas nama menteri datang ke sini, gitu loh. Mohon maaf ya. Kemudian yang terakhir tadi bahwa kalau ada tekanan-tekanan, sebenarnya Undang-Undang Pers pasal 18 ayat 1 itu melindungi wartawan. Wartawan itu tidak bahwa kebebasan pers itu bagian dari sesuatu yang tidak boleh dihalang-halangi di pasal 18 ayat 1. Jadi bapak-bapak dilindungi oleh undang-undang. Tinggal laporkan saja kalau memang diancam, kemudian mengganggu kebebasan Anda meliput, itu bagian dari persoalan hukum. Jadi laporkan kepada kepolisian setempat, atau kalau misalnya belum puas, viralkan. Anda punya kekuatan untuk memviralkan kok. Itu. Terima kasih. Gitu. Moga kan. Kalau Anda berbicara hanya karena Anda punya kebebasan, itu sama sekali tidak bagus. Tidak bagus. Hanya karena Anda punya kebebasan, Anda berteriak. Tidak bagus. Ini kan organisasi profesi toh. Viralkan. Ini yang dipakai. Jadi orang sebesar Anda marah hanya karena menteri tidak datang. Anda itu kecil jadinya. Apa urusan? Apa urusannya? Anda sudah mengguncang Republik hari ini. Jadi keabsahan apa yang bisa diberikan oleh seorang menteri? Publik telah memberi Anda dan seluruh tokoh yang hadir di depan ini mewakili nama-nama organisasi besar, itu organisasi Republik. Mewakili nama-nama organisasi kemasyarakatan, dan itu bagian dari Republik juga. Jadi urusan apa? Agak memalukan Anda berteriak seperti tadi itu. Agak memalukan. Jadi janganlah diulangi yang begitu. Masa hanya karena belanja berapa juta yang kalian belanjakan itu? Semarah. Siapa yang nyuruh? Kan kebebasan Anda sendiri. Kebebasan dikontrol oleh otak, bukan oleh emosi. Kalau kira-kira Anda perhitungkan nanti begini dan begitu, ngapain belanja? Ngapain belanja? Kalau belanja dan nikmati, dan jangan dihubungkan dengan presiden, jangan dihubungkan dengan menteri. Sama sekali tidak ada gunanya. Kalau Anda bijaksana, Anda akan menghargai diri sendiri. Anda menghargai diri sendiri bahwa Anda itu besar. Anda itu besar dan tidak perlu mendapat kehasan dari kementerian. Kawan tidak usah interupsi. Ini nasihat dari Dewan Kehormatan kita, ya. Ya nanti gini.
tidak semua pernyataan harus kita reaktif, ya. Ya, kita endapkan dulu coba ya, kita endapkan di hati. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Baik, kepada Pak Yan Fitri, Pak Agus Parengkuan, silakan. Saya hanya mau menambahkan dibilang saudara pantau tadi, bahwa kalau kita tidak diakui oleh Dewan Pers, tergantung mutu kita. Yang paling penting masyarakat mengakui kita. Itu. Di awal reformasi ada organisasi baru namanya AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia. Tidak diakui. Sekarang namanya TOP. Karena masyarakat mengakui dan pemerintah mau tidak mau juga mengakui. Jadi untuk pengakuan itu sangat tergantung dari mutu pemberitaan kita. Mutu sangat penting. Tadi dari Papua mengatakan dia dari daerah terpencil. Tapi kalau dia memberitakan atau suatu in-depth report, katakan mengenai Freeport, mengenai pembangunan jalan, mengenai persoalan di Papua, itu pasti akan menjadi perhatian pemerintah. Jangan-jangan juga dikutip oleh media cetak. Menurut online, IWO dari Papua, begini-begini dicetak oleh media-media cetak di sana. Jadi mutu pemberitaan itu sangat penting. Dan tolong harus ada in-depth yang diperdalam. Dan itu baru akan banyak berbicara. Jadi sekali lagi, pengakuan Dewan Pers itu tidak penting. Yang paling penting adalah masyarakat mengakui kita. Kalau masyarakat sudah mengakui kita dan unsur-unsur pemerintah mengakui kita, dengan sendirinya Dewan Pers akan mengakui. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kepada Pak Yan Fitri dulu sebentar, Pak Yan Fitri. Kayak tadi disinggung-singgung kita bisa bikin kemitraan, terus kawan-kawan yang mendapatkan tekanan dari aparat. Baik rekan-rekan sekalian, kalau Polri tentu sudah bermitra nih, pasti. Itu anak-anak saya dari Kepri itu mitra saya semua. Mana Kepri? Itu mitra saya semua itu. Jadi kalau aktualitasnya sudah bermitra, Pak. Dalam keseharian saya juga lihat di lobi Humas itu, teman-teman media online yang ada di Jakarta juga sudah di sana semua. Jadi dalam keseharian kita sudah bermitra. Terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangan, seperti adanya ancaman maupun intimidasi, apabila itu rekan-rekan alami, tentunya itu sudah masalah hukum. Rekan-rekan tidak usah ragu untuk menunggu Dewan Pers. Kalau itu sudah menjadi suatu ancaman nyata, silakan bikin laporannya ke Polres ataupun Polsek terdekat. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman media. Bukan baru hari ini saja, sudah lama dan sering dilakukan. Mereka bermitra dengan para petugas-petugas polisi sehingga bisa membagikan gambaran-gambaran kira-kira sudah masuk tidak dalam kategori pidana atau tidak, sehingga mereka bisa melaporkan. Begitu ya, saudaraku ya, yang dari Sulawesi. Oke, merdeka. Merdeka. Silakan Pak Arkam menyambung. Ya, faktanya berita teman-teman ini mulai dari Papua ke Aceh, Aceh ke Papua. Itu sudah fakta. Jadi dimensinya adalah kita bermain pada de facto. De facto ini berarti seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun dalam catatan sejarah ada orang yang tidak setuju secara kelembagaan dan secara individual, berarti dia nggak bisa membaca sejarah kebangsaan jangka panjang. Orang-orang yang masih alergi dengan berita online, dengan kekuatan teman-teman, kemudian teman-teman menuntut secara de jure, itu adalah formalitas organisatoris. Saya menyarankan kepada teman dari Menkominfo, Prof, dimediasi antara DPP IWO dengan Dewan Pers. Kalau ternyata persentuhan faktual organisatorisnya yang jadi problem, ya pasti teman-teman ngisi itu. Tapi bagi saya, silaturahim itu adalah peradaban. Kalau teman-teman itu datang sini, kan nggak apa-apa. Kan silaturahim. Kemudian dari sini, kemudian ada penjelasan dari teman-teman Dewan Pers itu kalau datang sini.
Artinya pada titik tertentu de factonya kita sudah punyai dari Sabang sampai Merauke. Bagi saya setuju dengan Bang Sobari. Kemarahan intelektual dan kemarahan moral itu penting menjadi titik sejarah. Tapi dimensi peradaban itu akan tidak terbangun kalau itu dalam bentuk benturan non-pemikiran. Apa yang teman-teman sudah lakukan? Toh beritanya sudah dibaca oleh sekolah SD, beritanya teman-teman dibaca di SMP, di kampus, hingga lembaga-lembaga negara. Ini dari Mabes Polri, Pak Jenderal. Ya. Dari Lemhanas mewakili Gubernur Lemhanas. Lembaga Ketahanan Nasional. Tempat pemimpin, calon pemimpin, dan pemimpin nasional. Apalagi yang kurang? Di sini ada legitimasi kabinet. Ada dirjen di sini. Bagi saya teman-teman sekalian, ini de facto, kan saya sudah bilang, ini kita sudah membuat sejarah. Orang-orang yang tidak paham tentang pembentukan sejarah dalam proses peradaban adalah orang-orang yang tidak visioner. Mereka tidak berpikir bergaya founding father bangsa ini. Dan teman-teman masuk kategori founding father bangsa ini dalam konteks membangun peradaban media online. Kata peradaban itu 100 tahun ke depan. Abad 21 ke abad 22, teman-teman memainkan instrumennya. Kalau bermain pada trust, teman-teman bermain pada kekuatan kepercayaan, kualitas jurnalistik, dan kekuatan teman-teman mengimprovisasi media ini menjadi sebuah kekuatan reformasi model baru dengan online, saya rasa teman-teman tidak usah berkecil hati. Dewan Pers bagian dari titik yang harus kita lakukan tip X secara beradab. Kalau kemudian, nih saya secara, maaf Bang Sopari, kita harus marah juga secara intelektual. Saya kebetulan ngajar juga di kampus. Mantan aktivis. Bagi saya, kalau ada setitik proses yang tidak mau mengakui fakta sejarah yang sudah dibikin anak bangsanya sendiri, lawannya harus dengan cara beradab. Secara elegan. Bagaimana caranya melakukan perlawanan moral itu? Kalau kemudian ini semua secara organisatoris, Bang Yodi, ini sudah legitimasinya Bang Yodi sebagai Ketua Umum DPP hari ini, sudah diletakkan. Kalau kemudian peradaban kita ini akan ada yang mau menghalangi, dengan sangat terpaksa, kita bisa menghadap kepada Presiden Republik Indonesia untuk membentuk Dewan. Bisa saja. Memangnya salah? Kan ini persoalan kenegaraan. Iya kan? Yang menarik saya ini, apa dasarnya kita tidak terlegitimasi? Bacaan sehari-hari ini. 24 jam ini dibaca orang. Perputaran pembacaan online itu 24 jam, nggak ada matinya. Bapaknya tidur dibaca istrinya. Istrinya tidur dibaca anaknya. Anaknya tidur dibaca bapaknya lagi. Nggak ada matinya media online ini. Gitu loh. Makanya kalau Pak Rengkon tadi mengatakan inilah. Jadi bagi saya teman-teman, ya inilah berarti ini tanda-tanda IWO akan menjadi organisasi besar. Siapa yang pikirkan Muhammad Yamin? Enggak pernah orang diskusi tentang Dr. Muhammad Yamin. Tapi tiba-tiba dari sekian tokoh negara yang berada pada tanggal 27-28 Oktober itu, yang mendapatkan mosaik dan meracik Sumpah Pemuda itu adalah Dr. Muhammad Yamin. Enggak usahlah teman-teman berkecil hati dengan hanya halangan-halangan kerikil seperti ini. Biasa ini dalam revolusi. Kalau ini biasa dalam revolusi, berarti teman-teman harus melakukan super revolusi. Cuma kan kita ini kan bukan lagi aktivis mahasiswa. Kalau aktivis mahasiswa di gaya saya 98 itu kan mengepung DPR RI 30-40 ribu. Tapi ini kan kita kepung dengan cara beradab. Bagi saya teman-teman sekalian, kembali ke daerah masing-masing 32 provinsi ya, Mas Jody. Wawancara pakar tentang keberadaan media online, insya Allah itu menggetarkan rakyat ini. Kalau hanya satu yang tidak setuju, saya rasa tidak mungkin. Insya Allah Presiden Republik Indonesia dalam waktu dekat, dengan apa yang kita sudah lakukan hari ini, mungkin Mas Jody nanti akan diajak ke istana untuk diskusi tentang IWO ini. Dan Mas Jody, saya menyarankan kalau Mas Jody diajak ke istana melalui Menteri Komunikasi Informasi,
ajak seluruh provinsi yang hadir ini. Minimal ketua-ketuanya yang diajak, ya kan? Kalau kita ini nonton di luar, minum kopi di warung kopi yang terdekat, kita tunggu keputusannya, kan begitu. Saya pikir kita buat cantiklah sejarah ini, karena sejarah ini harus kita bikin cantik dalam dimensi membangun. Ingat, kata-kata kita membangun peradaban dan tidak hoax. Legitimasinya ada, kredibilitas aktual yang teman-teman lakukan hari ini adalah catatan sejarah bagi Republik ini, bahwa pada tanggal 8-9 September 2017, anak bangsa yang tercatat hadir pada hari ini adalah pembuat sejarah baru dari negara ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau menambahi? Terima kasih. Izin agak puitis sedikit. Plato bilang di zamannya demokrasi langsung Yunani, berikanlah kepemimpinan itu kepada yang tidak pernah meminta. Ketika demokrasi ini penuh dengan peminta-minta untuk memperoleh pengakuan, bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak pas, mungkin akan lebih baik, kayaknya saya katakan agak puitis sedikit, lebih baik Iwo jalan pada treknya, pengakuan itu akan datang sendiri. Dewan Pers adalah tetangga kantor saya, di sebelah saya. Dewan Pers. Pak Darmanas Sam, almarhum. Kemudian sekarang ada Pak Joko di Ikatan Alumni Lemhanas. Paling tidak saya akan kabarkan situasi ini kepada beliau ini. Ya, dan saya ikut Prof. Henry tadi tidak dalam kapasitas saya. Kenapa, Pak? Beliau tidak datang. Tapi saya ingin mengajak untuk menyetir apa yang katakan Plato tadi. Menjadilah pemimpin yang tidak pernah meminta. Saya memang masih ingat Pak Artono. Saya kebetulan dalam karir saya ada pada jabatan-jabatan yang menyupervisi untuk bisa di dalam komunitas wartawan. Saya dulu asisten intelijen di Kodam yang menyupervisi kalau tingkat Kodam itu Kapendam, kepala penerangan. Pertama kali muncul yang disebut dengan AJI, seperti katakan oleh beliau tadi itu sama, mulai dari istilah jadi kasta sekian menjadi warga negara kesekian. Tapi ketika dia berjalan dalam istilah Plato tadi, yang tidak pernah meminta, ternyata dia unggul. Oleh karenanya saya ingin sekali lagi, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau komunitas ini benar-benar yang saya istilahkan tadi, saya akan kabarkan nanti, katakanlah paling tidak lingkup Lemhanas dulu. Saya dengan beliau Padam sudah di dalam suatu kegiatan rutin Lemhanas di dalam setiap tahunnya, kesana kemari masuk ke komunitas-komunitas yang programnya disebut dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kalau diizinkan kami dalam suatu program nanti di Lemhanas, kita mengadakan suatu, katakanlah ada paket yang disebut dengan dialog kebangsaan antara Iwo dengan Lemhanas, katakanlah begitu. Jadi saya tidak akan berhayal kalau Bapak Ibu sekalian tadi sampaikan oleh Pak Jody, tidak hanya sekedar siap jadi agen Padnas, jadi ujung tambah saya ikut dari Pak Waringkuan tadi itu penentu masa depan bangsa. Jadi siapa tahu nanti ada program, mari kita melakukan suatu dialog kebangsaan itu. Tidak hanya dengan PWI kami sudah ini. Tidak hanya sekedar dengan komunitas lain, tapi komunitas yang ingin saya mengabarkan. Ada sebuah komunitas yang dapat kita handalkan untuk membawa bangsa
ini ke peradaban yang kita inginkan. Itu tambahan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof Henry. Saya sedikit sekali aja. Saya itu Muslim, tapi ada satu hal yang saya belajar dari Ibu Teresa yang Katolik. Ibu Teresa itu pernah ditanya, kenapa beliau kalau bicara sangat lembut, sangat halus. Lalu Ibu Teresa mengatakan, kalau kita bicara kasar, keras, maka justru tidak sampai pesan kita. Karena orang yang akan kita sampaikan pesannya itu justru hatinya tertutup dengan suara-suara keras itu. Tapi kalau dengan suara lembut, hatinya akan terbuka dan mendekat. Makanya kalau pacaran itu pasti lembut ngomongnya, karena hatinya dekat. Maka kalau kita ingin supaya suara kita nyampe, bicaralah dengan lembut seperti Ibu Teresa. Terima kasih. Baik, Pak Gilas mau nambahin? Oke, terima kasih kepada semua narasumber yang hadir, Pak Agus Parengkuan, sebentar, ini Pak sudah Ketua. masuk ke maghrib. Pak Ketua, tambah satu, Pak Nanti Ketua. kita tambahin, ini sudah masuk maghrib, ya, sudah masuk ke maghrib. Oke, kita harus menghargai juga kawan-kawan Muslim yang mau beribadah, ya. Jadi terima kasih Pak Kang Sobari, Prof Henry, Pak Putu, Pak Arkam, Pak Yan Fitri, Pak Gildas, dan Pak Agus Parengkuan. Sangat mencerahkan kami semua, moga-moga bisa menjadi bekal bagi kawan-kawan IWO untuk melangkah ke depan. Materi yang mereka sajikan sungguh bermanfaat, sungguh berharga buat kita semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Bapak-bapak yang kami hormati, mohon tetap di atas panggung dulu, jangan turun, karena masih ada pemberian cenderamata setelah ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Jody Yudono dan juga para narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Beri tepuk tangan dulu dong, yang paling meriah untuk kita semua. Mantap ya, udah puas ya tadi diskusi panelnya. Baik, ini sebelum, oke baik, kalau misalnya ada yang mau mengabadikan momen, silakan. Saya juga sekaligus memberikan, bentar saya bantuin. Saya sekaligus ini ingin mengumumkan sebelum kita isoma dan juga makan malam, jangan lupa setelah ini nanti akan ada pembentukan sidang mubes ya teman-teman, jadi jangan pulang terlebih dahulu. Dan sebelum kita istirahat isoma, ini ada sedikit kenang-kenangan, ini sebenarnya luar biasa sekali, ini ada pemberian plakat dari Mabes Polri. Oh baik, yang pertama-tama dari Bapak Ketum akan memberikan kenang-kenangan kepada para narasumber kita hari ini berupa buku ya Pak ya. Ini ada buku yang ditulis oleh Lia Natalia dari Surat Kabar The Yomiuri Shimbun. Ini dia tulis sendiri bukunya. Ini wartawan dari Jepang ya. Wartawan Indonesia yang kerja di Jepang. Oke, luar biasa sekali. Dan selain itu ada juga IWO yang ingin memberikan kenang-kenangan berupa kaos. Bertuliskan IWO, Ikatan Wartawan Online Musyawarah Bersama ya. Akan diserahkan oleh Bapak Jody. Ya. Mantap Pak. Mohon diterima Pak, kenang-kenangan cenderamata dari IWO. Semoga berkenan dengan kaos dan bukunya ya Pak. Terima kasih banyak sudah mau mengisi acara IWO hari ini. Semoga akan memberikan manfaat juga bagi organisasi IWO dan juga untuk teman-teman yang datang hari ini, semoga bermanfaat. Habis ini jangan langsung dilepas ya Pak, soalnya nanti bakalan dimintain fotonya Pak. Jadi harus pose lagi di sini ya Pak. Iya benar. Kapan lagi nih Pak Henry pakai kaos IWO?
Terima kasih banyak untuk para narasumber kami yang luar biasa hari ini. Ya, tentunya sebentar, ini masih ada yang belum pakai kaos. Sudah? Oke. Dan selanjutnya ini juga ada kenang-kenangan dari Mabes Polri yang akan diberikan oleh Brigjen Yan Fitri dari Karo Multimedia Mabes Polri, akan memberikan cenderamata-nya kepada Ketua Umum IWO, Bapak Jody Yudono. Ya, ini kenang-kenangan dari Mabes Polri. Kepada para narasumber yang kami hormati, jika ingin turun ke bawah, kami persilakan. Boleh, mau foto bersama di mana? Baik. Kalau begitu silakan diatur bagaimana enaknya. Baik. Baik teman-teman, sebelum acara ini ditutup, saya ingin kembali mengingatkan bersama panitia juga bahwa acara musyawarah bersama IWO hari ini disiarkan langsung oleh celebsnews.id. Ya, kami persilakan untuk teman-teman yang ingin melakukan isoma, juga makan malam akan disiapkan setelah ini. Jangan lupa setelah isoma dan makan malam akan ada pembentukan sidang mubes. Jadi acara masih belum selesai. Namun saya mungkin sudah harus pamit teman-teman. Terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini. Saya Bella Fauzi pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai ketemu lagi.